kita menundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih dan puji syukur untuk sekali lagi kesempatan diberikan kepada kami semua untuk bisa berkumpul kembali di dalam kelas ini. Nah, di malam ini. Ini adalah kelas terakhir kami ya Bapak. Biarlah kiranya ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas ini ya Tuhan, sehingga kelas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Ibu Ana dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga bisa memimpin dan mengatur pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan lancar dan sukses. Dan juga berkati internet kami ya Bapak, sehingga kami semua tidak mengalami halangan apapun dalam internet kami dalam pembelajaran kelas kami ini. Dan juga berkati Pak Dedi Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan urapan pada setiap perkataan Pak Dedi dan juga hikmat kepadanya sehingga dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Bapak. Dan berikanlah kepada kami semua yang di dalam ruangan ini, dalam kelas ini, hikmat juga daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pelajaran firman yang kami terima pada malam ini dengan baik dan benar, dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami ya Bapak, dan mampukan juga kami untuk bisa melakukannya, bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan kami, sehingga kami bisa menjadi kesaksian bagi orang lain pada diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu dan dalam pimpinan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UKRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Selain pastoral konseling tentunya, tapi ini masih berkaitan juga karena mata kuliah ya katakanlah mata kuliah ya kita belajar berkaitan ini dengan etika Kristen, berkaitan juga dengan keluarga juga ya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, jadi satu rangkaian juga di dalam pendidikan Kristen. Ini berkaitan sangat erat sekali ya, mata kuliah atau pelajaran tentang etika. Ya, silakan Pak. Iya, baik Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di Zoom maupun juga yang menyaksikan siaran ini dari YouTube atau juga channel-channel yang lainnya. Selamat malam, salam sejahtera, sukacita kasih anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang etika Kristen. Nah, kalau kita berbicara soal etika Kristen, apa sih itu etika? Itu dalam sebuah pertanyaan dalam diri kita. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kehidupan kita itu menunjukkan
eksistensi keberadaan kita itu lewat sebuah etika sebenarnya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita terikat oleh 3 hal. Yang pertama nilai, kemudian moral, dan yang ketiga adalah etika. Nah, di dalam 3 hal inilah kita bersosialisasi dan kita memegang ketiga hal ini ya di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ada nilai-nilai tentunya menjadi sesuatu yang kita pegang ya, berkaitan misalnya kan dengan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial, bagaimana sikap kita membangun sebuah hubungan di dalam sebuah masyarakat ya, yang nilai-nilai itu mencerminkan misalkan di dalam falsafah bangsa negara kita ya, Pancasila misalkan. Ada nilai-nilai ketuhanan di sana, ada nilai-nilai persatuan di sana, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita juga berbicara tentang moral, ya maka berkaitan dengan moralitas, morality sebenarnya. Ini berkaitan kepada setiap manusia begitu. Nah, di dalam moralitas ini, yaitu kita berbicara tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Nah, moralitas ini berkaitan juga dengan norma sebenarnya ya. Norma yaitu aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat juga tentunya. Terikat oleh adat istiadat, ya, kemudian suku ya, kesukuan begitu ya. Karena kan setiap suku kan punya norma-norma sendiri begitu ya. Punya nilai-nilai yang juga berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, juga jangan lupa kalau di dalam norma itu adalah perbuatannya ya. Karena perbuatan kita melanggar moralitas atau tidak begitu. Nah, sementara untuk mengendalikan moralitas itu, maka ada yang disebut dengan etika. Nah, etika inilah yang menjadi sebuah penuntun ya, menjadi sebuah acuan untuk kita tidak bertindak salah dan berperilaku tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan di masyarakat. Nah, di etika Kristen ini membahas tentang hal itu ya. Banyak sekali yang dipelajari di dalam etika Kristen tentunya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan bukan hanya hal-hal yang bersifat etika, tetapi juga nilai dan moralitas sebagai orang anak-anak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Yang itu yang harus kita munculkan. Nah, malam ini secara untuk tidak mempersingkat waktu, kita akan langsung lihat ya pembahasan kita. Saya mungkin tidak akan masuk ke pembahasan mengenai etika-etika secara umum ini, itu, dan seterusnya, tetapi saya langsung masuk saja kepada apa yang dimaksud dengan pengertian daripada etika ya dan moral. Nah, kita akan lihat apakah etika itu ya, sebuah pertanyaan. Nah, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal. Nah, apa yang kita pelajari dari etika itu? Yang pertama adalah berbicara tentang kebiasaan. Ya, Lukas 22:39 dan seterusnya ayat firman Tuhannya. Kemudian juga adat istiadat di dalamnya. Kemudian juga sifat, kemudian karakter. Kemudian juga cara berpikir. Nah, cara bertindak. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam etika. Nah, etos juga mempunyai hubungan di mana kita tinggal dan kita bisa berada. Ya, dalam bahasa Indonesia istilah etika adalah untuk menjelaskan apakah kelakuan atau tindakan seseorang itu baik atau buruk, dan norma-norma apa yang dipakai. Nah, itu ya tentang etika. Nah, kemudian etika dapat didefinisikan sebagai studi kritis dari moralitas manusia. Ya, moralitas bergantung pada standar yang dimiliki seseorang manusia yang mempengaruhi hal baik dan buruk yang dibuatnya. Dan goal nilai yang ideal dari prinsip-prinsip yang dimiliki seseorang sebagai landasan di mana ia mengklaim dan mengevaluasi sebagai kebenaran. Studi etika juga berasumsi bahwa dalam melibatkan diri di tengah-tengah masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebebasan moral dan bertanggung jawab atas tindakannya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pengertian etika Kristen ya yang dilandasi oleh ayat-ayat tadi, kemudian juga etika yang kita pahami secara umum di dalam kehidupan bermasyarakat kita di mana tempat kita tinggal ya. Kemudian ini kebebasan moral, ya pilihan untuk keputusan, tanggung jawab, standar nilai, dan menilai sesuatu dalam hubungan sosial tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya seseorang dan pengaruh dari lingkungan masyarakat di mana ia hidup. Kebebasan moral ini memang normal, ada karena manusia ini bukanlah robot ataupun benda mati yang bisa dikendalikan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan bebas, namun terbatas.
Ia bukan makhluk absolutisme. Oleh sebab itu, dalam ilmu etika kita mempelajari atau menganalisa berbagai aspek tingkah laku manusia, sosial. Ya, ini yang kita pelajari di dalam etika. Ya, nah ini sama kaitannya dengan etika Kristen, karena etika Kristen itu adalah perilaku tindakan yang disesuaikan dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang dasar-dasar etika Kristen, kita melihat bahwa etika Kristen, poin pertama ya, berdasarkan kehendak Allah. Jadi ini yang pertama. Ya, apa itu maksudnya? Etika Kristen merupakan satu bentuk yang diperintah oleh dari Allah, maka kewajiban etis merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban merupakan ketentuan atau perintah etis yang diberikan Allah sesuai dengan karakter moralnya yang tidak dapat berubah. Maksudnya adalah Allah menghendaki apa yang benar sesuai sifat-sifat moralnya sendiri. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ya, salah satu contohnya itu ya, Imamat 11 ayat 45. Nah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kudus, maka kita pun harus mengambil itu menjadi sebuah pembelajaran penting yang kita bawa di dalam perilaku kita. Begitu. Supaya apa? Kalau kita pegang apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka sudah barang tentu ketika kita hidup kudus, maka moralitas kita juga bisa terjaga. Ya, seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa harus kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna, ya. Dan itulah semua ayat-ayatnya ini, ya. Ini dasar-dasar daripada etika Kristen yang dikatakan bahwa etika Kristen itu berdasarkan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, etika Kristen bersikap mutlak. Artinya apa? Ya, ini yang menjadi sebuah kesatuan utuh gitu, menjadi sesuatu hal yang memang tidak bisa diubah, gitu, ya. Karena apa? Karena karakter moral Allah tidak berubah, gitu. Jadi bersifat tetap. Ya, Matius 3:6, kemudian Yakobus 1:17. Nah, maka kewajiban moral yang berasal dari naturnya itu bersifat mutlak. Maksudnya adalah kewajiban-kewajiban tersebut selalu mengikat semua orang di mana-mana, ya. Apapun juga yang ditemukan dalam moral Allah yang tidak berubah merupakan satu kemutlakan moral. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban-kewajibannya seperti misalkan kekudusan, kemudian keadilan, kemudian kasih, sifat yang sebenarnya, ya, dan belas kasihan. Nah, itu ya daripada etika Kristen yang disebut dengan bersikap mutlak. Kemudian yang ketiga, etika Kristen berdasarkan wahyu Allah, ya. Kita tahu firman Tuhan itu adalah 100% adalah firman Tuhan, firman Allah 100%. Yang ditulis lebih dari 40 penulis dalam kurun waktu yang berbeda, dan setiap ayat demi ayat, kata demi kata tidak ada saling bertentangan. Ya, PL dan PB itu 100% adalah firman Allah. Nah, etika Kristen berdasarkan perintah-perintah Allah, ya. Itu ditulis oleh para penulis yang berbeda dengan latar belakang berbeda, dan itu diwahyukan oleh Allah lewat tuntunan Roh Kudus, gitu. Jadi mereka menulis, tetapi dasarnya adalah pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, bersifat umum, ya, wahyu Tuhan itu ya bersifat umum, ya, di dalam Roma 1 pasal 1 19-20, kemudian Roma pasal 2 ayat 12-25 dan seterusnya, ya. Nah, penjelasannya apa? Maksudnya, Allah telah menyatakan dirinya baik bagi alam, ya, penyataan dirinya, ya, alam semesta, di dalam Mazmur, dan juga di dalam kitab sucinya. Nah, wahyu umum berisi perintah Allah sebagai perintah Allah bagi semua orang. Nah, wahyu khusus mendeklarasikan kehendaknya untuk orang-orang percaya. Ya, tetapi di dalam kedua hal tersebut, dasar dari tanggung jawab etis manusia adalah wahyu ilahi. Nah, gagal untuk mengenali apabila Allah sebagai sumber kewajiban moral tidak membebaskan siapapun juga, bahkan seorang ateis, dari kewajiban moralnya, karena apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dikehendaki oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, dengan mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Itu maksudnya di dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Nah, keempat ya adalah etika Kristen bersifat menentukan. Apa itu maksudnya? Karena kebenaran moral ditetapkan oleh Allah yang bermoral, maka harus dilaksanakan. Begitu. Tidak ada hukum moral tanpa undang-undang. Moralitas atau moral, ya. Dengan demikian etika Kristen berdasarkan naturnya adalah preskriptif, bukan yang deskriptif. Etika berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Orang Kristen tidak menemukan kewajiban-kewajiban etis. Mereka di dalam standar orang-orang Kristen, tetapi di dalam standar bagi orang-orang Kristen di Alkitab. Jadi bukan hanya lihat kelengkapannya kepada manusia, tetapi kembali lagi kepada Alkitab, standar yang kita pakai gitu. Nah, yang berikutnya, yang kelima, etika Kristen deontologis, ya. Apa itu? Nah, sistem-sistem etis pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, ya. Deontologis berpusat pada kewajiban dan teleologis, ya, berpusat pada tujuan. Ada dua etika Kristen, yaitu etika deontologi berpusat pada kewajiban dari kata deon, artinya kewajiban, dan logos artinya ilmu atau teori. Nah, peraturan-peraturan menentukan hasil. Hasilnya bagaimana, baik atau tidak, taat atau tidak, ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Nah, seperti itu. Nah, peraturan adalah dasar-dasar tindakan. Peraturan itu baik tanpa menghiraukan hasil. Hasil harus diperhitungkan berdasarkan peraturan. Tadi ya contohnya. Kemudian yang B, etika teleologi. Nah, dari kata teros, ya, artinya tujuan atau akibat. Hasil menentukan peraturan. Hasil adalah dasar tindakan. Peraturan itu baik karena hasil. Nah, hasil kadang bisa melanggar aturan begitu ya. Jadi ada hubungan tujuan, tetapi juga kadang-kadang ada sebab akibat yang muncul daripada etika teleologi ini. Nah, saya persingkat tentang etika Kristen ini dasar-dasarnya itu sampai di sini Bapak Ibu Saudara ya, karena di dalam materi kita akan melihat beberapa hal penting berkaitan, salah satunya contohnya adalah malam hari ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan salah satu contoh etika Kristen yang berlaku di dalam ini tadi ya, yaitu di dalam etika bisnis Kristen. Jadi malam hari ini etika Kristen ya, saya awali dengan pembelajaran kita, yaitu etika Kristen yang berlaku di dalam bisnis, ya, di dalam bisnis Kristen. Baik, kita akan melihat slide yang berikutnya. Ada pertanyaan, bolehkah seorang pendeta berkecimpung di dalam bisnis? Ya, saya ulangi. Ada pertanyaan yang mungkin ya cukup banyak terlintas di dalam pikiran jemaat atau di kalangan umum apabila mereka melihat ya pendeta punya profesi selain sebagai pelayan Tuhan secara penuh, ya, sebagai hamba Tuhan full time begitu. Nah, pertanyaannya yang mereka ajukan adalah bolehkah seorang pendeta berkecimpung di dalam bisnis begitu? Kenapa? Karena di kalangan beberapa kelompok atau beberapa orang melihat bahwa ada satu golongan Kristen yang pendeta-pendetanya memang tidak boleh bekerja. Tapi di satu kelompok lagi mereka melihat bahwa banyak pendeta-pendetanya termasuk yang sudah level gembala, ternyata juga orang yang masih berkecimpung di dalam dunia kerja. Begitu. Nah, kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Tentunya jawabannya adalah bukan singkat, boleh atau tidak, tetapi lebih daripada itu. Ya, sebelum pertanyaannya boleh atau tidak, kita akan lihat dulu ya masing-masing secara, kalau di dalam sepak bola head to head, ya, head to head. Artinya yang full time dan yang tidak full time. Kelemahan, kelebihan, keuntungannya seperti itu ya. Kita perlu melihat analisa dari dua dari satu figur dengan dua profesi begitu. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Bagaimana etika itu berlaku, khususnya etika Kristen itu berlaku di dalam dunia bisnis. Yang pertama, saudaraku, kita masih membahas tentang boleh atau tidaknya. Ya, seorang hamba Tuhan atau pendeta, bolehkah dia berbisnis? Ya. Yang pertama kita lihat ada pro dan kontra pendeta-pendeta hamba Tuhan yang berbisnis. Yang pertama, ada yang disebut dengan pebisnis, awalnya maksudnya dia pebisnis, kemudian terpanggil, lalu jadi pendeta. Nah, ketika dia dipanggil jadi pendeta, dia tidak melepaskan bisnisnya, dan dia menjalankan dua profesi ini. Ya, itu yang disebut pebisnis jadi pendeta. Kemudian ada pendeta yang memang pendeta dari awal, ya, tetapi di tengah jalan tiba-tiba dia belajar untuk merintis sebuah usaha dan kemudian dia menjadi pebisnis, begitu, ya. Jadi ada dua nih, ada dua apa? Dua tipe, dua bentuk, dua jenis, ya. Nah, pendeta berbisnis disebut dengan bivocational pastor atau pendeta yang memiliki dua panggilan, istilahnya itu. Artinya apa? Pendeta tersebut selain menjadi pendeta yang berkhotbah, dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ya, menjalankan sakramen,
ya, dan lain-lain, juga seorang pekerja sekuler, begitu. Misalnya dia sebagai dokter, sebagai pemimpin perusahaan, manajer, misalkan, dan lain-lain ya. Nah, pekerjaan sekuler yang dimaksud di sini tidak termasuk menjadi profesor atau dosen teologi, tidak. Karena kalau dosen teologi dan profesor teologi, misalkan dia masih menjadi satu bagian dalam dunia pelayanan yang memang berkorelasi itu, yang berhubungan, gitu, ya. Jadi untuk dua profesi ini, ya, itu di luar, tidak masuk dalam profesi sekuler. Nah, karena menjadi dosen teologi berkaitan dengan pelayanan gerejawi. Jadi itu dipisahkan, bukan pelayanan sekuler, tetapi itu bagian daripada pelayanan gereja. Nah, profesi ini atau disebut dengan bivocational pastor sering diidentikan dengan part-time pastor atau pendeta paruh waktu. Namun, Ray Gilder mengatakan bahwa seorang koordinator nasional dari Bivocational and Small Church dan Small Church Leadership Network, bivocational pastor tidak bisa disebut part-time. Dia bilang tidak bisa, ya. Kenapa? Karena seorang pendeta tersebut part-time kalau ia hanya sekali atau dua kali melayani khotbah di gereja, begitu. Itu baru bisa disebut dengan part-time. Padahal seorang pendeta memiliki dua panggilan ini tetap seorang pendeta yang penuh waktu, full-time, yang berkhotbah setiap hari Minggu di gereja. Jadi bukan yang sekali dua kali begitu, tapi harus dia full melayani di gerejanya. Nah, itu menurut Ray Gilder ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada slide berikutnya. Muncul pertanyaan bagaimana jika seorang pendeta atau hamba-hamba Tuhan melakukan entrepreneurship. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru memberi fakta tentang dua tipe pelayanan. Kedua-duanya sama-sama pelayanan full-time. Kita lihat yang pertama disebut dengan tipe Petrus. Ya. Nah, tipe Petrus adalah hamba Tuhan dengan panggilan khusus. Ya. Tuhan Yesus memanggil dia untuk berhenti dari pekerjaan sekuler, yaitu penjara ikan. Dia dipanggil di danau, di tepi danau. Pada waktu itu sedang menjaga ikan. Dan beralih total ke pekerjaan rohani. Jadi apa? Jadi pelayan Tuhan, jadi penginjil. Ya, dipanggil menjadi rasul, ya, menjadi penjala manusia begitu. Nah, beralih pekerjaan secara total di dalam Matius pasal 4, nah itu ayat ya, apa yang tertulis di slide. Itu yang pertama, tipe Paulus. Nah, tipe kedua disebut tipe Paulus. Nah, apa itu tipe Paulus? Paulus adalah hamba Tuhan dengan panggilan khusus. Ia masuk ke dalam jajaran para rasul. Tetapi tidak ada perintah spesifik dari Tuhan untuk dia harus tidak bekerja sekuler sama sekali. Atas dasar pemikiran, supaya tidak membebani jemaat, maka ia bekerja sebagai tukang pembuat tenda atau kemah. Jadi, dua-duanya pelayanan full-time, dua-duanya melayani Tuhan, tetapi Paulus berbeda dengan Petrus. Paulus, ya, dia bekerja sebagai seorang ahli pembuat tenda atau sebagai seorang pembuat tenda. Ya, dengan alasan adalah dia tidak membebani jemaatnya untuk menanggung kehidupannya. Ya, itu alasannya. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Slide berikut mengatakan apa yang melatar belakangi atau motivasi pendeta berprofesi ganda ini. Yang pertama, karena dia suka. Ya, Deborah Bruce, ya, research service di Presbyterian Church di Amerika, ya, mengatakan bahwa ada 53% bivocational pastor. Berarti cukup besar, 53% ya para pendeta menjabat profesi ganda, ya. Mencari profesi sambilan karena mereka ingin mengejar kesempatan karir lain, dan 48% mengatakan bahwa mereka tidak menyukai ide tentang making atau bivocational, tent making atau bivocational ministry. Deborah Bruce melaporkan kembali bahwa mayoritas 52% tidak akan kembali kepada pelayanan penuh waktu. Dia tidak akan kembali, ya. Jadi dia tetap ada di dua profesi atau posisi ini. Jika mereka diberi kesempatan, meskipun 29% mengatakan mereka akan melakukan hal itu pada waktu tertentu di kemudian hari maksudnya, ini sebenarnya membuktikan bahwa tent making ministry bukan lagi suatu panggilan, tetapi suatu hobi. Ya. Sedangkan bagi mereka yang sungguh-sungguh terpanggil, itu tanggung jawab mereka adalah di hadapan Tuhan kelak, gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau melepaskan profesi lama. Nah, padahal waktu seseorang dipanggil Tuhan menjadi pendeta, ia menjalankan bisnisnya, entah itu memimpin perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Ya.
Lagi-lagi Deborah Bruce mengatakan bahwa di Louisville, Kentucky, mengatakan 20% di vocational Western memilih pekerjaan sambilan karena mereka terbakar emosi. Alasannya itu, terbakar emosi, punya semangat yang menggebu-gebu, ya, punya dorongan atau motivasi tertentu, ingin mengerjakan profesi mereka tersebut sebelum menjadi pendeta. Ya, jadi mereka punya target-target tertentu yang mereka kejar sedemikian rupa. Nah, sebelum mereka menjadi hamba Tuhan, ya, itu yang pertama. Tidak mau melepaskan profesi lama, karena ada satu target-target tertentu yang mungkin bisa saja menurut pendapatnya dia ini belum tercapai, begitu. Yang ketiga, gereja yang dilayaninya tidak mampu membiayai si pendeta. Ya, ada kasus di mana gereja yang digembalakan oleh si pendeta tidak mampu membiayai si pendeta. Ya, tidak. Sebenarnya ini banyak sekali terjadi, dan sampai saat ini pun untuk wilayah-wilayah sekitar kami banyak gereja yang memang agak di pinggir kota, ya. Mereka itu jemaatnya tidak seberapa, dan jemaatnya juga kehidupannya juga agak kurang gitu secara ekonomi, secara finansial, sehingga memang tidak mungkin buat gembalanya itu hidup dengan mengadakan persembahan jemaat. Ya, tidak bisa begitu. Ya, mau tidak mau ada pilihan lain, ya dia harus bekerja. Nah, contohnya untuk wilayah tempat-tempat kami itu, ya, yang di pinggiran yang sempat saya tahu, ya, agak-agak ke pinggir. Maksudnya ke pinggir-pinggir kota begitu, ya. Mereka itu memilih profesi, ada yang menjadi driver ojek online begitu. Kemudian ada menjadi sopir angkot begitu, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka. Nah, ada yang karena faktor nomor 3 ini gitu, ya. Jadi seperti apa yang dikatakan, ya, jangankan membiayai pendeta, dibilang, ya, membiayai operasional gereja seperti biaya listrik, biaya air dan lain-lain saja kurang mampu begitu. Nah, karena alasan ini, ya, maka pendeta tersebut mencari pekerjaan lain selain untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jika sudah berkeluarga, ya, jika sudah berkeluarga nih, dan juga untuk menjadi berkat di gereja, misalkan dengan memberikan persembahan ekstra kepada gereja yang digembalakannya. Jadi alasan yang ketiga ini juga banyak yang dialami sebenarnya sampai saat ini, ya, ada gitu kasusnya, ya, nggak sedikit juga sebenarnya, apalagi pada waktu masa-masa COVID, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya, ingin kaya. Nah, ini hati-hati nih, kita bilang nafsu ingin kaya sampai meninggalkan panggilan pelayanan Tuhan. Nah, itu hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai menyimpang. Motivasi terakhir seorang pendeta ingin berprofesi ganda atau berbisnis adalah si pendeta mungkin, ini mungkin, jadi bukan pasti, ya, mungkin, ya, dugaan, asumsi, ya, ingin kaya. Saya tidak menghakimi motivasi si pendeta ini, saya hanya mengambil kesimpulan dari fakta yang ada. Berarti ini diambil dari sebuah fakta, ya, bukan karangan, ya. Artinya si pendeta telah mengembalakan gereja yang cukup besar dengan jumlah jemaat yang banyak, bahkan mencapai ribuan orang. Ini termasuk gereja yang sukses, ya, gereja yang besar. Lalu si pendeta ini masih menjadi presiden direktur sebuah perusahaan. Menurut aturan gereja yang dikembangkannya, yang termasuk gereja kontemporer yang pop, pendeta boleh mengambil sebagian besar persetujuan jemaatnya. Sebanyak 10%. Ya. Sama, kami di GBI begitu, saudara, sebenarnya. 10% itu adalah milik gembala. Jadi kalau 5 juta, 10%-nya 500.000 itu adalah untuk gembala, ya. Persembahan kasih untuk gembala. 1 bulan tuh, begitu. Nah, sisanya dipotong persembahan ke sinode, persembahan ke BPD, ya, BPD itu provinsi. Kalau BPP itu kan pusat, berarti kan nasional, ya, gitu, ke sinode pusat. Nah, sisanya itu dipakai untuk operasional perusahaan, ya. Kalau ada pakai full timer, gaji full timer, tentunya pemeliharaan gedung dan seterusnya. Nah, itu, ya, 90. Pertanyaan saya adalah begini. Saya ulangi dulu, ya. Pendeta ini berkata di atas mimbar bahwa persembahan jemaat sebanyak 10% dipersembahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah yang 90% gimana, ya? Begitu. Ya, logikanya jelas diambil oleh si pendeta, ya. Dari logika ini mari kita belajar menghitung keuntungan profit si pendeta. Ini kebalikannya. Jadi dia bilang 10% persembahkan kepada Tuhan, ya, 90% itu di tangan gereja atau di tangan dia, begitu. Ya, jadi ini kebalikan. Yang seharusnya 10% itu adalah kalau dikembalikan berdasarkan urutan-urutan
fungsinya, maka itu tadi hak untuk menerima bagian daripada persembahan jemaat gembala itu adalah 10%, begitu. Nah, tapi ini beda, ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Dari logika ini maka kita belajar menghitung keuntungan profit si pendeta. Nah, coba Anda hitung, misalkan jumlah jemaatnya 1.000 orang, dan andai kata masing-masing jemaat memberikan persembahan, belum termasuk persepuluhan, ini persembahan aja, ya, persembahan aja. Minimal Rp1.000, maka dalam satu kali kebaktian, jumlah persembahannya minimal 1 juta. Dan si pendeta mendapat keuntungan 90% dari persembahan itu, ya, artinya 900.000. Itu hanya satu kali kebaktian. Bagaimana kalau gereja itu mengadakan 5-6 kali kebaktian? Maka dalam satu hari minggu si pendeta mendapat gaji antara, ya, maka dalam satu minggu si pendeta mendapat gaji antara 4,5 juta sampai dengan 5.400.000. Maka jika satu bulan ada 4 hari minggu, maka dengan perhitungan 90% untuk gaji si pendeta, maka si pendeta mendapatkan gaji antara 18 juta sampai dengan 21.600.000. Dengan gaji sebesar 18 juta minimal, untuk apa si pendeta menjadi presiden direktur sebuah perusahaan yang dimilikinya? Nah, ini adalah bagian daripada fakta yang kemudian dihitung berdasarkan asumsi, ya, berdasarkan asumsi gitu. Yang keempat, ya, karena alasan ingin kaya. Kemudian slide yang berikutnya, apakah pendeta ini masih kurang dengan gaji sebesar itu? Jika masih kurang, yang menjadi problemnya itu bukan boleh atau tidak boleh pendeta berprofesi ganda. Tetapi motivasi awal si pendeta berprofesi ganda atau berbisnis, yaitu ingin kaya, menjadi kaya tentu tidak salah. Tetapi ingin kaya, bahkan ingin sesuatu yang lebih, dan itu lebih itulah yang berdosa. Dr. John Calvin pernah mengatakan, the evil in our desire often lies not what we want, ya, but in the fact that we want it too much. Dosa dalam keinginan kita bukanlah terletak pada apa yang kita inginkan, kata John Calvin, tetapi pada fakta bahwa kita menginginkannya terlalu banyak, ya. Nah, ini yang dikatakan dia, ya, seperti yang dikutip di dalam buku ini. Saya pakai kutipan ini jadi jelas, ya, ini bukan pendapat saya. Namun ini perlu kita menjadikan sebuah pembelajaran. Di slide berikutnya dikatakan kelemahan-kelemahan di vocational pastor, ya. Apa sih itu kelemahannya? Nah, seorang pendeta yang berprofesi ganda selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Kelemahan ini tidak berarti hal ini dosa atau bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab sekali lagi tidak mengajar apapun tentang hal ini. Ya. Kelemahan di sini berarti kendala atau berat yang harus dihadapi bivocational pastor, yaitu mereka kurang bisa berfokus pada pelayanan penuh waktu di gereja. Dan juga kelemahan pada contoh yang dipakai, kelemahan-kelemahan bivocational pastor, berfokus pada pelayanan penuh waktu di gereja dan juga kelemahan contoh yang dia pakai. Nah, ada kendalanya. Nah, kendalanya apa? Kendala fokus pelayanan. Karena profesi sampingan ini entah itu sebagai dokter, pebisnis, dan lain-lain, maka otomatis bivocational pastor mengalami kendala dalam hal fokus pelayanan penuh waktu di gereja yang meliputi satu, kendala fokus mempersiapkan khotbah. Di satu sisi mereka adalah seorang pendeta yang harus berkhotbah setiap hari Minggu, dan perlu diketahui untuk berkhotbah dengan benar bukanlah hal yang mudah. Dengan mudahnya dipersiapkan hanya dalam waktu 1 hari. Kecuali pendeta yang berkhotbah dengan modal pintar ngomong, layaknya marketing obat atau jamu. Ketika si pendeta berkhotbah, ia tentu mengambil khotbahnya dari nas Alkitab, dan ketika ia mengambil nas Alkitab, maka mau tidak mau pasti diperlukan suatu penafsiran. Oleh karena itu, untuk berkhotbah yang benar diperlukan 2, ya, ilmu homiletik atau ilmu berkhotbah, dan hermeneutika atau yang disebut dengan ilmu tafsir. Kendala yang pertama, Bapak Ibu, bivocational pastor adalah dia memiliki kesulitan dalam hal waktu mempersiapkan bahan khotbah yang harus dia sampaikan di hari Minggu, saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa mempersiapkan khotbah itu tidak boleh asal-asalan. Ya, tidak boleh asal comot kemudian tanpa penafsiran. Sebab kalau diambil, ya, ayat firman Tuhan kemudian ditafsirkan sendiri, memasukkan ide sendiri, ya, itu merupakan suatu kesalahan, ya. Jadi yang disampaikan lagi itu bukan seperti apa yang ditulis dan yang dimaui oleh Alkitab, tetapi berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya dia, begitu. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan sesuatu kekeliruan, ya, tentunya, ya, dan memang tidak dibenarkan di dalam ilmu berkhotbah, ya, homiletika, ya, khotbah yang benar itu harus penuh dengan persiapan. Jadi bukan asal-asalan.
Nah, ketika dia terlalu sibuk dengan urusan profesi yang satunya lagi itu, dia tidak punya waktu untuk berkhotbah, tidak punya waktu untuk persiapan yang matang untuk berkhotbah, maka kita bisa melihat bahwa khotbah yang disampaikannya pun adalah bukan khotbah-khotbah yang akhirnya memiliki kuasa atau bobot teologis yang dalam, begitu. Nah, sehingga ini menjadi suatu kelemahan dan kerugian buat jemaat. Itu ya, ini kelemahannya nih, kendalanya nih buat seorang pendeta atau juga seorang gembala, ya pokoknya hamba Tuhan lah yang memang pelayanan adalah di bimbang melayani jemaat kalau dia punya profesi ganda, begitu. Kemudian yang berikutnya, kendala yang kedua, yaitu kendala fokus antara hal gerejawi atau sekuler. Karena bekerja di sekuler, di samping menjadi pendeta, maka mungkin sekali banyak di vokasional pastor yang kerepotan mengurus hal-hal gerejawi yang bertabrakan dengan pekerjaan sekulernya. Misalkan, jika di waktu yang sama, ada pelayanan penguburan di gereja dan juga rapat direksi di perusahaan yang dipimpinnya, atau jadwal operasi pasien jika si pendeta juga merangkap sebagai dokter, maka apa yang harus diputuskan oleh seorang bivocational pastor? Mau pilih yang mana nih? Begitu. Mau profesi mana yang didahulukan? Coba kalau kayak begini, saudara. Ya, ini salah satu contoh kendala. Ya, kendala ini bukan kendala asal sekedar teori yang dibuat, tidak. Tapi memang kendala-kendala yang nyata nih di dalam kehidupan hamba Tuhan yang punya profesi double ini. Gitu. Ya, dikatakan bahwa menetapkan pelayanan penguburan gereja dengan menghubungikan pendeta lain yang bisa melayani upacara tersebut, ini pilihan alternatif. Yang pertama, dilakukan dengan cara itu, ya, atau tidak dilakukan dengan cara itu. Ya. Kemudian dikatakan ada yang menyanggah bahwa pendeta itu bisa membagi waktu. Ya, puji Tuhan katanya. Kalau pendeta tersebut bisa membagi waktu. Tetapi apakah kemampuan yang membagi waktu juga bisa berarti mampu segala-galanya mengatur waktu sampai tidak ada waktu yang bertabrakan atau bersamaan sama sekali antara tugas gerejawi dengan tugas sekuler dikerjakan. Coba saudara, kalau kayak begini ya, bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Nah, dari kasus yang seperti ini muncullah sebuah keputusan yang harus dilandasi berdasarkan etika. Nah, jadi ini kendala-kendala ya yang kita melihat, ini baru dua saja kendalanya. Ini memberikan sebuah pemikiran yang betul-betul kalau kita pikirkan ya itu merupakan sesuatu hal yang memang tidak mudah begitu untuk memutuskan karena dua profesi dengan dua situasi keadaan yang seperti ini sama-sama penting itu membutuhkan pengambilan keputusan, membutuhkan satu pertimbangan keputusan yang matang begitu. Ada efek-efek yang harus dipertimbangkan baik positif maupun negatifnya. Jadi nggak sekedar emosi saja pengambilan keputusannya itu. Tetapi memang harus melalui suatu perhitungan yang cermat dan tepat. Ya. Nah berikutnya dikatakan bahwa nanti silakan yang mau bertanya. Saya habiskan dulu ini ya. Mau bertanya tentang hal ini nanti silakan. Bagaimana sebaiknya begitu. Yang kemudian sebagai satu contoh yang dipakai ya. Nah, ini contohnya Rasul Paulus ya. Bivocational pastors selalu mendukung profesi mereka dengan memberi contoh bahwa Paulus juga seorang tukang kemah ya. Ini biasanya alasan-alasan yang mereka pakai yang buat dua profesi. Demikian juga Yesus yang juga seorang tukang kayu dan beberapa nabi di Perjanjian Lama ya. Selalu mereka melihat contoh-contoh di Alkitab dan kemudian itu menjadikan sebuah argumentasi ya sesuatu hal yang mereka jelaskan kepada orang lain bahwa kami pun melakukan sesuatu hal yang sama dan yang tidak salah di Alkitab. Mereka begitu. Paulus juga seorang tukang kemah dan ia bekerja demikian bukan supaya ia menjadi lebih kaya. Ya. Ini bedakan nih ya antara keinginan pribadi dengan berbicara soal kebutuhan. Ya. Nah, Paulus itu berbicara bukan punya ambisi keinginan untuk kaya, bukan. Ya. Tetapi dia punya alasan-alasan tertentu yang dia pertimbangkan dan menjadi sebuah pilihan ya didasari karena kebutuhan untuk dirinya sendiri begitu ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidupnya dia. Nah, tetapi untuk membiayai pelayanan sendiri dan juga membantu pelayanan bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Selain kebutuhan kehidupan pribadi, dia juga memakai biaya yang dia dapatkan dari jasa dia membuat tenda adalah untuk mengembangkan biaya-biaya pelayanan yang dia pakai ya, yang dia bagikan ya, di dalam pelayanannya dia kepada setiap jemaat.
Ya, namun jangan memakai alasan karena Paulus bekerja sambilan, maka yang mau jadi pendeta harus bekerja sambilan. Nah, ini jangan dijadikan alasan. Ya. Kalau bivocational pastor memakai Paulus sebagai teladan, pertanyaannya mengapa yang diambil teladannya hanya urusan membuat tenda saja? Seharusnya mereka harus konsisten meneladani Paulus. Dari prinsip teologinya juga harus sama, seimbang begitu. Jangan satu sisinya yang diambil, tetapi merupakan satu sisi yang lain. Gitu. Tapi mengabaikan satu sisi panggilan yang utuh, yang bukan yang utuh, yang sebenarnya. Begitu. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Ya. Dan penginjilannya dikatakan. Nah, mereka juga harus meneladani Paulus yang sambil menjadi tukang kemah sanggup mengembalakan jemaat yang lebih dari satu dan memberitakan Injil ke negara yang jauh sampai di Roma. Apakah bivocational pastor sanggup melakukan hal itu? Nah, ini perenungan, ya, perenungan tentang bagaimana, ya, pertimbangan yang matang itu di dalam bivocational pastor bagi seorang hamba Tuhan. Dan 2142, saya pikir saya akan coba untuk tidak, ini materinya ya Bapak Ibu, ini tidak mungkin bisa selesai malam ini, jadi ini bisa dapat 2, ya, karena memang ini kita baru membahas tentang bolehkah hamba Tuhan itu berbisnis atau punya 2 profesi, ya. Ini kita baru mulai, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita masuk sebentar, ya, kepada pembahasan berikutnya, ya. Bivocational pastor sudah kita tinggalkan, ya. Saya tidak bahas terlalu panjang, cukup di situ. Sekarang saya sedikit saja masuk di dalam pembahasan yang kedua, yaitu disebut dengan metode etika, ya. Dalam mengambil keputusan etis, orang yang memiliki berbagai pertimbangan secara sederhana, pertimbangan-pertimbangan tadi dapat dipetakan atau dibuat klasifikasinya. Pada bagian ini kita akan mengenali seluk-beluk tiap pertimbangan yang disebut metode etika. Secara umum ada beberapa aliran metode etika yang terkenal. Yang pertama disebut dengan hedonisme. Motif, sikap, atau tindakan yang diambil adalah berdasarkan kesenangan atau kenikmatan sendiri. Itu berbicara tentang hedonisme, ya, kepuasan untuk memenuhi gaya hidup sebenarnya, ya. Itu. Yang kedua, egoisme. Apa sih itu egoisme? Ya, motif, sikap, dan tindakan yang diambil adalah berdasarkan hasil yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, artinya hanya mementingkan sepihak, hanya untuk dirinya saja. Buat kepentingan orang lain dia nggak peduli, begitu, ya. Dia lebih mengutamakan kepentingan untuk hanya dirinya dia sendiri. Jadi ada nih orang-orang tertentu juga begitu. Kalau dia membangun relasi hubungan, termasuk dia bergereja, adalah dia memikirkan bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D. Tetapi ketika ada sesuatu yang harus ada timbal balik, dia berikan lagi kepada Bapak A dan Bapak B dan Bapak C, dia defensif. Dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena jelas motivasinya dia, hatinya dia itu memang hanya untuk ketujuannya dia, hanya untuk diri dia sendiri, begitu. Ya, itu egoisme. Nah, makanya ketika kita membahas tentang etika ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali cakupannya begitu. Yang ketiga disebut dengan teleologi. Apa itu? Motif atau pertimbangan dan tindakan yang diambil adalah diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Mengarahkan kepada sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Ya, melalui apa tentunya? Ya, melalui apa yang dia sudah atur, yang sudah dia susun. Skenario-skenario apa nih yang dia bisa bawa, dia giring orang untuk mencapai tujuannya dia begitu. Ya, dia memanfaatkan orang lain tetapi untuk satu tujuannya dia begitu. Kalau kita berorganisasi, kita membangun komunitas, tujuan kita kan tujuan bersama, bukan kepada tujuan individu begitu. Nah, kalau yang teologis kadang-kadang seperti itu, yang teologi ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah utilitarian, ya, salah satu metode etika teleologis yang berdasarkan kalkulasi, perhitungan, ya, untung ruginya gitu. Hasil sedemikian sehingga yang paling bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Apa sih yang menjadi keuntungan kelebihannya? Ya, keuntungannya kalau misalkan lebih sekian misalkan, yang didapat apa untuk banyak orang? Yang sedikit efeknya apa? Kemudian efek-efek apa aja akan bisa muncul di kemudian hari? Nah, itu utilitarian ya. Kemudian yang kelima disebut dengan kontrak sosial. Nah, apa itu kontrak sosial? Ya, motif ya.
atau pertimbangan atau tindakan etis ya yang berdasarkan kalkulasi untuk mencapai keadilan, ya sesuatu yang baik. Ya ada pertimbangan-pertimbangan di mana tujuannya adalah untuk kepentingan kelompok, untuk orang yang lebih banyak begitu. Kemudian yang keenam disebut dengan altruisme, yaitu motif atau pertimbangan atau tindakan etis yang diambil adalah dengan tujuan mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, ini baik nih ya. Ya, ini salah satu tindakan-tindakan yang baik. Saya tinggalkan metode etika. Saya sedikit saja lanjutkan. Ya, saya sedikit lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang sikap orang Kristen. Ya, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menyoroti pendeta berbisnis? Apa ya sikap kita? Nah, saya mulai dengan presuposisi. Apa itu? Sebelum membahas sikap Kristen berkenaan dengan bivocational pastor, ada beberapa presuposisi yang harus kita benahi terlebih dahulu. Yang pertama, munculkan sebuah pertanyaan, siapakah pendeta itu? Atau siapakah pendeta? Ya. Sebelum membahas boleh atau tidak pendeta berbisnis, pertama-tama definisikan siapa pendeta. Ya. Pendeta adalah pemimpin gereja atau pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan waktu di gereja yang bertugas. Satu, berkhotbah, menjalankan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Kalau kita di karismatik ya, kalau di Katolik itu lebih daripada 2 sakramen, begitu. Kemudian memimpin mengadakan rapat gereja. Kemudian menjalankan disiplin gerejawi, ya, penerapan disiplin kepada jemaat dengan nilai-nilai tuntunan gereja, semangat Alkitab di dalam kebenaran-kebenaran yang sudah ditulis. Kemudian mengadakan pembesukan, visitasi kepada jemaat, bukan hanya kepada visitasi jemaat yang sedang sakit, tetapi kepada setiap jemaat, ya, pada setiap jemaat, ya, domba-domba yang ia gembalakan dan lain-lain. Beberapa orang Kristen menyanggah bahwa banyak pendeta sekarang tidak mengadakan pembesukan, mohon maaf ya. Pendeta sekarang tidak mengadakan pembesukan. Ya, apa alasannya? Saya kurang tahu ya, macam-macam alasannya. Kalau nanti saya mengatakan sesuatu, kesannya nanti saya bisa salah untuk menyampaikan itu. Tetapi kita bisa menilai ya, bisa menilai. Kenapa bisa tidak ada pembesukan dari seorang gembala, pendeta kepada jemaatnya? Tapi nggak usah aneh, lihatnya begini aja. Bagaimana dia mau membesuk? Lah dia nama jemaatnya dia nggak tahu, dia nggak kenal. Jemaatnya dia nggak pernah salami, dia nggak pernah ngobrol dengan jemaatnya setelah ibadah. Ya, repot juga begitu. Lantas kalau muncul lagi pertanyaan daripada jemaat, memang bisa Pak seorang gembala seperti itu sikapnya? Coba tanyakan dong kepada sinodenya, kepada juga yang memilih dia sebagai seorang gembala di situ. Ya, adakah kriteria-kriteria khusus? Ya, yang memang berlaku menjadi satu ketetapan yang tidak bisa diubah. Misalkan seorang pendeta gembala dia harus dekat dengan jemaatnya. Kalau ini tidak dekat berarti ada sesuatu yang salah di dalam rekrutmennya atau penempatan dia sebagai seorang gembala. Tinjau ulang sebenarnya. Tapi susah juga kadang-kadang ada gereja yang sudah menempatkan seorang gembala, apalagi dia sebagai perintis agak susah sebenarnya. Untuk apa? Bukan untuk menjatuhkan sebenarnya kadang-kadang, tetapi untuk apa ya? Untuk menyampaikan satu masukan atau hal-hal penting yang lain sebenarnya yang bisa dia terima, dia dengar, kemudian dia ubah menjadi sebuah kebaikan. Ya, kadang-kadang tidak mudah seperti itu. Nah, dikatakan bahwa yang berikutnya, kalau masalah itu biarkan saja. Fakta tidak berarti itu yang harus dilakukan. Ya, jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan sikap orang Kristen terhadap pendeta yang berdua profesi. Kemudian yang berikutnya, apa arti bekerja? Kita mulai keluarkan satu persatu pengertiannya ya. Bekerja di sini berarti menjalankan suatu bisnis. Entah itu pemimpin perusahaan, membuka pabrik atau toko, bekerja di perusahaan atau orang lain, atau bekerja non-bisnis seperti dokter, hakim, dan lain-lain. Di dalam pekerjaan tersebut, Anda bisa menjalankan pekerjaan itu sendiri atau menyuruh orang lain mengurus pekerjaan kita. Gitu. Kemudian ketiga, apa arti melayani Tuhan? Menjadi pendeta dan usahawan atau bisnismen atau dokter, hakim, dan lain, manakah yang lebih melayani Tuhan? Ya, munculkan pertanyaan itu. Jawabannya dua-duanya. Namun beda konteks.
Ya, usahawan dan profesi lainnya seperti dokter, hakim, dan lain-lain melayani Tuhan di bidang masing-masing sesuai panggilan Tuhan yang unik bagi masing-masing pribadi. Artinya kalau dia dipanggil hakim, ya jadilah dia seorang hakim yang memang menerapkan nilai-nilai kebenaran di dalam profesinya dia. Gitu. Nah, di bidang tersebut mungkin bisa saja membagikan Injil kepada rekan bisnis atau pasien atau koleganya. Di satu sisi dia bisa dipakai untuk jadi penginjil, memberitakan atau membangtakan firman Tuhan, kabar baik tentang Yesus. Bisa juga itu. Kemudian di bidang tersebut mungkin mereka bisa membagikan Injil kepada rekan bisnis atau pasien koleganya, namun fokusnya bukan pada hal gerejawi. Nah, bisa saja kebalikannya. Dia tidak membahas soal gereja, tetapi berbicara tentang fokus yang lain. Fokusnya apa? Ayo kita pengembangan bisnisnya kemana nih? Ayo kita buka praktek lagi kira-kira di mana nih? Gitu. Ayo kita gabung lagi ke organisasi ini ya, supaya kita nanti ada satu perluasan misalkan untuk buka praktek di daerah-daerah tertentu misalkan gitu. Ya. Nah itu ya bisa melenceng daripada tujuan yang utama. Sedangkan pendeta merupakan orang khusus yang dipanggil untuk melayani sepenuh waktu diulangi lagi, ya, bukan separuh waktu. Yang tentunya bertugas untuk hal-hal gerejawi, seperti berkhotbah, menjalankan ini itu dan ini seterusnya. Ini diingatkan lagi, diulangi lagi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di slide yang berikut, ya, apa arti panggilan? Ya, seorang yang melayani tentu juga seorang yang meresponi panggilan Tuhan yang unik. Ada yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya dengan penuh waktu sebagai penginjil atau pendeta. Ada juga dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang hukum, pendidikan, bisnis, ekonomi, sosial, medis, dan lain-lain. Ya, itu yang keempat, ya, berbicara tentang arti panggilan. Saya nggak usah bacakan lagi, ya, sudah cukup jelas. Yang kelima, nah, munculkan apa motivasinya. Jika seorang pendeta yang berprofesi ganda memang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan untuk bekerja sekuler, maka perlu dipertanyakan apa motivasinya. Saya mengetahui ada dua orang pendeta dari gereja kontemporer yang pop, yang teologinya cukup sukses, yang juga seorang yang bekerja sekuler. Karena mereka menganggap bahwa gereja yang mereka layani tidak mampu biaya, artinya salah satu dari mereka bekerja sekuler karena ingin menjadi lekat bagi gereja dan jemaat yang dilayani. Bagi saya tentu motivasi ini tidaklah salah dan bisa dimaklumi. Namun kalau si pendeta yang ingin berbisnis itu motivasi ingin cepat kaya, yang sungguh terlihat dari ambisinya memiliki dan mengembangkan banyak perusahaan, padahal ia sudah menganggap keuntungan dari persepuluhan gerejanya yang berjumlah minimal 18 juta per bulan, maka tentu tidak dapat dibenarkan karena motivasinya sudah jahat di mata Tuhan. Ya. Yang keenam, gereja model apa yang dilayaninya? Keputusan untuk memperbolehkan atau melarang pendeta berprofesi ganda juga harus dikaitkan dengan gereja model macam yang dilayaninya. Mengapa? Karena masing-masing gereja memiliki kebijakan tersendiri. Ada gereja yang memiliki peraturan untuk menjadi pendeta secara langsung dari sinode, sedangkan ada gereja yang menetapkan bahwa pendeta digaji dari hasil persembahan jemaatnya. Nah, ini tadi saya katakan di awal. Ya, ada perbedaan. Nah, kalau kebanyakan pendeta yang berprofesi ganda itu berasal dari gereja yang menetapkan bahwa pendeta digaji langsung dari persembahan jemaatnya, meskipun tidak menutup kemungkinan dari gereja digaji dari sinode, ya. Ya, saya stop dulu sampai di sini Bapak Ibu untuk bertanya, karena kalau terlalu panjang nanti Bapak Ibu fokusnya jadi lari sana kemari, ya. Saya kejar ini sedikit, tapi berkaitan dengan fokusnya adalah soal tadi hamba Tuhan yang berprofesi ganda, ya, kelebihan dan kekurangannya. Dari apa yang saya sampaikan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dua profesi ini, ya. Jadi saya stop dulu, saya tidak habiskan sampai dengan sisa waktu 3,5 jam lagi, jadi saya cukupkan untuk 1 jam eh, pemaparan materi, kemudian sisanya Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Baik, kita dulu masuk ke diskusi atau tanya jawab. Akan lebih baik kita lihat dulu acara-acara selanjutnya atau acara besok. Silakan operator.
Iya. Eh, Diturunkan dulu ya semua niatnya Pak Dedi ya. bagus banget. Tapi ini tentang itu ya Pak Dedi, tentang apa, pendeta ya. Jadi apakah pendeta itu boleh berbisnis atau tidak gitu ya. Jadi itu etika-etika di dalam gereja gitu ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi kita bicara soal sebenarnya bukan boleh tidak boleh, tetapi bisa saja kita mengatakan boleh atau tidak bolehnya, ya tergantung. Tetapi yang saya ingin jelaskan bahwa ada pandangan-pandangan yang memang sepertinya begitu berkembang ya di masyarakat, juga di kalangan kelompok Kristen sendiri, yang melihat bahwa lebih banyak mereka menginginkan bahwa supaya seorang hamba Tuhan itu fokus kepada pelayanan penuh waktu saja. Dan kalau berbisnis itu juga harus hati-hati dengan profesi yang sebagai hamba Tuhan. Karena ada beberapa hal yang memang tidak kita bisa tutupi di sana. Kalau sudah terjun ke dalam dunia bisnis, kadang-kadang bisa saja terjadi beberapa hal yang menyimpang. Contoh saja saya sebutkanlah sekarang. Ada seorang hamba Tuhan berbisnis jual beli mobil. Dia punya showroom cukup besar showroomnya ya, bahkan bukan di satu tempat. Satu kali ada satu jemaat yang bekerja sebagai profesinya sebagai tukang putar kilometer mobil. Ya, jadi ada nih profesi di Indonesia begini, ada, saya nggak tahu kalau udah di Amerika ya, ada nggak nih? Dan jasa ini sangat dibutuhkan oleh showroom mobil, gitu. Jadi kalau ada orang yang jual mobil, kilometernya sudah ratusan ribu kilometer, itu dia bisa pakai jasa tukang putar kilometer. Nah, dia bisa pakai jasa itu, kemudian nanti dibalikin, mau berapa, mau putar berapa kilometer. Kalau misalkan mobil Alphard ya sudah jalan 120.000 kilometer misalkan, bodi masih bagus nih, karena memang bodi luar dipelihara, dirawat. Kemudian mau diturunkan supaya kelihatan ini nanti jualnya mahal, untungnya banyak, diputar tuh kilometernya, turunkanlah ke 40.000 atau 37.000. Nah itu bisa tuh, gitu. Nanti yang tukang ngerjain akan turunkan jadi 37.000. Nah satu kali tiba-tiba namanya dia seorang pendeta yang berkhotbah di beberapa gereja, suka diundang begitu, kenal ini yang tukang putar kilometer ini, ya. Lihat nih, kita analisa ya. Yang orang Kristen sebagai tukang putar kilometer juga kerjaannya itu tidak baik, karena itu menipu orang. Yang kedua, ya, si pendeta ini menjalankan bisnisnya juga dengan cara yang seperti itu. Coba bayangkan. Nah, ini bisa terjadi hal yang demikian. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, makanya tentunya ada banyak orang sebenarnya untuk mengharapkan kalau sudah menjadi seorang pebisnis yang dipanggil jadi hamba Tuhan, ya udah, lu jadi hamba Tuhan aja lah, nggak usah fokus ke hal-hal yang dunia lagi begitu. Nah, tetapi ada juga yang akhirnya seperti tadi alasan-alasan tertentu sehingga dia tetap kekeh kepada putusannya, saya harus berbisnis, harus bekerja untuk kebutuhan membantu pelayanan di gereja maupun membantu pelayanan misi misalkan seperti itu. Tetapi sekali lagi ada etika, jangan sampai norma aturan yang sudah ada itu dilanggar, kemudian etikanya tidak dipakai, begitu, sehingga akhirnya sama juga dia bisa kebablasan, akhirnya dia bisa ikut kepada sesuatu yang salah. Ini sebagai satu contoh aja seperti itu. Iya, ini artinya boleh ya Pak ya, tetapi ya mungkin gini ya Pak, kalau orang sudah berbisnis ya, biasanya kan sudah lupa ya, yang dipikirkan itu kan untung rugi kan seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, namanya manusia pasti berpikir untung rugi. Iya betul. Jadi ya mungkin boleh usaha, maksudnya usaha yang benar-benar
tidak terlalu fokus ke untung rugi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Atau usaha apa gitu, ya mungkin kalau misalkan mengajar itu mungkin akan lebih baik ya, karena kan itu Iya, berbagi apa Iya. ya, maksudnya firman kan seperti itu ya, Betul, tidak betul. mementingkan untung rugi seperti itu. Betul. Tapi kalau berbisnis yang lain ya, tapi kan banyak juga ya Pak, dari istri-istri dari pendeta atau suaminya ya, itu kan yang mereka berbisnis ya. Jadi salah satulah dari mereka kan saya Iya. lihatnya seperti itu. Iya. Benar. Ini belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau ada pertanyaan saya sambung. Kayaknya nggak ada yang bertanya atau mungkin mau nyimak dulu. Ya, jadi begini. Boleh Pak, silakan dilanjutkan. Jadi gini, kalau saya memang seperti itu. Waktu saya dulu juga saya bekerja ya sebagai seorang staf accounting di sebuah perusahaan sawit terbesar juga, salah satu di Indonesia. Nah, saya kan dibawa oleh seorang pemegang saham di sana. Jadi saya orang daripada pemegang saham salah satunya di perusahaan itu. Saya ditaruh di bagian audit kan satu kali. Nah, waktu saya bekerja lagi posisi enak seperti itu, satu kali ada satu panggilan kuat saya untuk saya lanjut ke sekolah teologi itu. Itu tahun 2006 saya bekerja tuh ya. Ketika saya balik dari Jepang 2004, 2005 saya bisnis. Bisnis itu saya tinggalkan, Bu. Saya tinggalkan. Kenapa? Karena memang salah satunya itu tadi. Setelah saya jalani bisnis itu, ternyata saya lebih banyak merugikan banyak orang dari bisnis saya, dan saya menikmati keuntungan itu dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Dan jujur nggak damai sejahtera di hati saya. Dan damai sejahtera di hati saya itu ternyata ada bibit-bibit awal, salah satu panggilan Tuhan untuk menggiring saya, membawa saya masuk kepada sekolah teologi tanpa saya sadari. Kemudian saya putuskan, saya berhentikan itu bisnis, kemudian saya masuk ke dunia sekuler, yaitu saya bekerja di 2006 di perusahaan sawit. Nah, ketika jalan sekian tahun dengan fasilitas yang nggak enak nih kerja nih, saya juga yakin ke depan juga impian saya menjadi seorang pemimpin perusahaan tercapai. Tetapi berbeda tuh akhirnya. Saya akhirnya memutuskan saya sekolah teologi dan saya putuskan pada waktu itu saya tinggalkan itu. Jadi saya udah sekolah teologi tetapi saya berhenti. Jadi pada waktu saya sekolah teologi itu statusnya saya udah tinggalkan dunia sekuler. Nah, saya mulai mengambil job lain, Bu, untuk menggantikan income yang hilang ya dari posisi jabatan sekuler itu. Awalnya memang berat tuh pada waktu itu. Karena memang jujur saja income yang sekian kami dapatkan itu jadi tidak ada di bulan berikutnya. Ya, istri tahu sendiri lah ya, kadang-kadang ya ada sesuatu hal yang ya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tadinya ini itu segala macam jadi tidak ada. Nah, akhirnya ya seperti bukan ribut, bukan marah, bukan, tetapi memang awalnya menunjukkan ketidaksetujuan. Nah, tapi satu kali akhirnya saya coba cari yang lain dan Tuhan kasih saya untuk melatih bulu tangkis di 2010. Saya jadi pelatih bulu tangkis sampai hari ini udah 14 tahun di sekolah Dian Harapan dari Gunjung PH. Jadi saya milih itu, saya tinggalkan. Income-nya lebih kecil jauh, saya pilih itu, ya, dan saya sekolah teologi. Nah, di dalam perjalanan sekolah teologi ini, akhirnya sampai saya lulus, saya tidak kembali ke dunia sekuler. Lantas apa yang saya kerjakan? Ya, saya mulai masuk di dalam itu tadi, seperti yang Ibu bilang, saya mengajar teologi, jadi berkaitan masih dengan pelayanan. Begitu. Nah, akhirnya saya tinggalkan. Begitu. Nah, tetapi memang kalau misalkan saya kembali, misalkan saya mau berbisnis, tentunya saya harus berpikir secara matang. Bisnis saya tentunya harus bisnis yang berkenan di mata Tuhan, harus jujur. Karena bagaimanapun juga orang sudah banyak kenal saya kan sebagai hamba Tuhan, tahu begitu ya. Saya nggak boleh terjun langsung sebenarnya. Ya, lebih baik saya terjun di pelayanan yang itu saja, melatih bulu tangkis, ya, sama saya mengajar teologi, sama saya berkhotbah dan mengembangkan jemaat itu saja. Nah, istri saya juga sama berbisnis, Bu. Jadi kami tidak hidup dari gereja, tidak, ya. Kami tidak hidup dari pelayanan, bukan begitu. Nah, istri saya itu tukang kue, memang jual kue sudah lama. Di IG kan ada tuh IG-nya. Ya, dia pakai IG itu dan bikin hanya pesanan-pesanan saja untuk event-event tertentu.
kue-kue basah ya, resep jadul namanya. Kalau di IG-nya itu Dapur Sundari ada sama dengan Cici ya. Dan dia juga begitu. Jadi itu tadi kita bikin satu pekerjaan bisnis yang memang itu tadi resiko untuk bohongin orangnya itu kecil. Kami juga bikin kue kan tidak pakai bahan-bahan pengawet ya, karena kue kami itu kalau bikin tuh kami selalu bilang kami bukan tidak bisa tahan 2 hari sekian pokoknya kalau kami bikin pagi acaranya sore berarti kami kasih tahu tuh jangan sampai simpan besok pagi sampai dimakan begitu ya. Ya itu kami ngomong seperti itu. Kami berusaha untuk melakukan sebuah pelayanan di dalam bisnis itu dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran begitu. Nah, jadi sekarang saat ini ya udah saya profesinya seperti tadi saya sebutkan, istri saya profesi seperti itu. Gitu. Ya udah berjalan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memilih pekerjaan suatu bisnis, kita sendiri terjun sebagai pendeta, jujur saja, satu kali kita banyak godaan. Nah, kadang-kadang kalau memang kaki kita nggak fit nih, kalau dalam bahasa sport olahraga, tubuh lagi nggak fit, kita bisa sakit. Kadang-kadang kalau kerohanian kita lagi tidak mantap, bisa goyah, bisa jatuh. Begitu. Yang kita ambil dari bisnis itu adalah masalah keuntungan pribadi, bisa merugikan orang lain. Makanya mesti hati-hati, kompromi, ya kan? Begitu sogok menyogok, suap demi perusahaan kita bisa lancar, bisa eksis, sogok kiri, sogok kanan, bisa terjadi seperti itu. Padahal pendeta, ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah kita tutup mata lah. Kan saudara bisa dengar beberapa tahun yang lalu kan, ada seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, ketua sinode, tertangkap dengan orang apa ya, BPK, DPR atau apa ya, itu yang di mall, Taman Anggrek atau apa itu, tangkap. Belum lagi ada seorang pendeta di gereja besar sinode kami juga yang ketangkap, ya sampai masuk ke penjara itu sampai 2 kali kan, karena masalah mekarta, bisa terjadi seperti itu. Coba ada Bapak Ibu, flashback kembali kasus yang sudah ada. Ini kan bukan fitnah, bukan gosip, tapi memang fakta yang sudah kita ketahui semua. Bisa seperti itu. Bagaimana dengan nilai-nilai etika, moralitas, nilai-nilai di masyarakat, status nilai sebagai seorang hamba Tuhan? Coba. Tapi jangan bebankan kepada pendeta saja. Kalau etika Kristen itu berbicara kan juga bukan hanya untuk pendeta, bukan untuk penginjil, pelayan jemaat. Buat semua jemaat juga begitu. Ingat, segala tindak tanduk perbuatan kita, sikap kita ini kita dijaga oleh etika. Etika Kristen ini hanya menjaga kita. Hubungan kita dengan sesama, ada etika. Bagaimana etika itu diperankan? Bagaimana etika itu dihormati? Bagaimana etika itu diterapkan? Itu. Nah, ini sangat penting. Begitu. Kadang-kadang masih banyak kok orang suka menilai orang Kristen. Peliti bukan main. Nggak pernah negor orang. Kalau ditagih galak, begitu. Kadang-kadang kalau ada sumbangan 17 Agustus nggak pernah ngasih. Ada paket sembako buat petugas security maupun semua yang kerja di komplek nggak pernah ngasih. Coba dah Bapak Ibu lihat. Nah, kadang-kadang ini kan kenapa kita pentingnya belajar etika Kristen. Di belajar etika Kristen ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman, nanti kita akan bicara soal hukuman mati, tentang LGBT, tentang bolehkah ganti operasi kelamin, ini dan itu. Nah, kita kan bahas tentang itu, ini masih awal-awal. Tapi saya nggak masuk ke dalam khusus pembahasan etika mendalam. Bapak Ibu akan bosen. Karena teori gitu. Makanya saya kasih satu studi case atau studi kasus yang berkaitan dengan ini tadi. Pandangan yang terjadi fenomena hari-hari ini tentang boleh atau tidaknya seorang hamba Tuhan berprofesi ganda. Kembali ini akan menimbulkan polemik, sudut pandang tafsir kita yang berbeda-beda. Tentunya saya yakin dari sekian kita yang hadir di Zoom ini, bahkan Bapak Ibu yang menonton dari rumah, mungkin masuk juga yang pro dan kontra. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang setuju. Oh boleh dong hamba Tuhan punya bisnis. Nggak ada masalah. Memang nggak salah punya bisnis, siapa yang bilang salah. Tetapi bagaimana menjalankan bisnisnya itu mesti hati-hati. Bisa nggak bisnisnya itu dijalankan dengan betul-betul jujur, benar di hadapan Tuhan, tidak merugikan orang lain. Gitu. Kayak tadi dia. Pendeta berkhotbah, pengkhotbah, jual mobil putar kilometer. Ayo, apa yang disampaikan di mimbar? Kalau dia mengajarkan jemaat, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana tentang dirinya dia? Ayo,
Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang kontradiksi akhirnya. Dengan dua posisi seperti itu. Coba kita jadi pemimpin. Kadang-kadang kita ngatur orang nggak gampang. Anggaplah saya jadi manajer, karena saya pernah jadi posisi asisten seperti itu. Saya punya anak buah. Ada tipe orang yang kerjanya memang menunjukkan kepada bos, kepada atasannya, kerjanya yang rajin, yang cepat, karena ada apresiasi yang diharapkan. Gitu. Tapi ada juga yang kepala batu kan, bikin laporan nih, tanggal 28, 29, bikin laporan. Supaya cepat naik, buat laporan bulanan ke atas. Gitu. Bikinnya nyantai. Ya, kita panggil dari ngomong lembut, ngomong sedikit keras, sampai kita naik darah, narik napas, sampai kita napas ngos-ngosan, nggak diladenin juga. Coba, di satu sisi kita pendeta, coba. Gimana? Gitu. Memang itu sebenarnya adalah ujian kita, medan peperangan kita sesungguhnya. Kesabaran kita dilatih. Tetapi bisa nggak kadang-kadang kita lepas kendali? Bisa. Bisa saja kita emosi, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, refleks sebagai manusia. Karena jangan tuntut semua manusia sempurna. Ya, level, gelar, titel, kependetaan itu tidak menjamin orang hidupnya sempurna. Tidak. Nggak munafik itu. Begitu. Kita kan sudah kasih contoh. Orang yang dekat dengan Tuhan bisa berbicara sama Tuhan, dia bisa berbuat salah. Musa dia bisa berjumpa Tuhan, bisa lihat Tuhan di atas Gunung Sinai. Dia bisa emosi, lepas kendali, dia banting di depan Tuhan itu. Roh batu. Coba, apalagi Deddy Kurniawan. Ayo. Nah, makanya ini ya, etika Kristen itu adalah menjadi sebuah pegangan buat kita untuk kita berperilaku, bertindak, menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu berkaitan juga dengan nilai-nilai etika Kristen. Jangankan bahasa etika, etiket saja berlaku. Etiket tahu ya, kalau etiket itu adalah misalkan kalau kita makan di luar, di restoran, angkat kaki kan nggak boleh. Kita korek-korek gigi tuh sambil makan di restoran begitu kan, nggak ditutupi di depan orang, kan melanggar etiket itu. Tetapi kalau di rumah nggak apa-apa itu, karena di rumah Anda sendiri tidak ada yang menyaksikan. Seandainya ada yang menyaksikan juga itu rumah Anda sendiri dan itu tidak berlaku di rumah Anda kan norma itu kan. Begitu. Tetapi kalau di luar tetap itu masuk di dalam etika Kristen juga. Orang Kristen kok cara makannya begitu. Ayo, itu belajar. Ini kita perlu belajar dari hal itu. Oke, silakan Bu. Kalau ada mau tanya tentang hal-hal yang lain. Mungkin dilanjut dulu kali Pak. Oh, mau dilanjut? Iya. Oke, kalau mau dilanjut nggak apa-apa ya. Iya, silakan. Nggak, tadi takutnya saya terlalu panjang. Juga. Oh iya, oke, saya lanjut. Ya. Sambil menunggu. Iya. Tadi saya pikir ada yang nanya, Pak, solusinya bagaimana kalau tadi pendeta lagi ada itu mendadak nih. Mau mana yang dia mau pilih? Bagaimana? Satu jemaat yang kritis di rumah sakit, yang satu lagi pimpin rapat. Gimana tuh respon kita, reaksi kita harus bagaimana? Oke, kita akan masuk di dalam, sampai mana ya? Sebentar. Oh iya ini, ya. Nah, kita lihat ada beberapa respon ya. Muncul lagi nih. Respon taruh terbagi, bukan hanya, kalau misalkan berbagai respon berarti berbicara tentang kelompok. Berarti bukan satu kelompok. Kalau satu kelompok berarti menyetujui. Berarti ini lihat, ada berbagai respon berarti ada berbagai pendapat. Berkenaan dengan isu pendeta apakah diperbolehkan berbisnis atau tidak, ada dua pendapat yang muncul. Satu, pendeta tidak boleh berprofesi ganda. Ini kata kelompok pertama nih. Saya nggak tahu saudara setuju atau tidak. Ya kita punya sudut pandang masing-masing, punya pendapat masing-masing tentunya. Di dalam hal akademis seperti ini, tentunya kita tidak bisa menggiring opini dan memaksakan pilihan kita untuk orang mengikuti. Bukan, ini adalah akademis. Kita membahas dari berbagai sisi. Tetapi pilihan kembali kepada kita tentunya dengan argumentasi penilaian-penilaian tertentu yang kita merasa bahwa ini menurut saya kepada kelompok ini. Menurut saya ini yang saya yakini merupakan sebuah hal yang menurut saya dengan alasan-alasan tertentu begitu. It's okay, ini dunia akademis. Memang harus seperti itu. Yang pertama dikatakan pendeta tidak boleh berprofesi ganda, ya pendapatnya begini. Pertama, muncul karena mereka percaya bahwa pendeta merupakan profesi mulia, ya, untuk melayani Tuhan penuh waktu. Mereka tidak mau mengerti pergumulan bivocational pastor yang mengembangkan gereja kecil, ya. Jadi menurut mereka jangan jadikan alasan itu mau mengembangkan gereja kecil kayak
gereja sangat kecil kayak gitu ya. Ya kalau ada istilah itu gitu. Karena ada memang satu gereja cuma keluarganya dia aja. Dia suami, istri, anak, menantu, keponakan, itu aja begitu. Jadi bikin bangun gereja sendiri khusus untuk mereka begitu. Jadi nggak ada keluarga, nggak ada orang lain dari keluarga mereka gitu. Kemudian dikatakan bahwa sementara mereka harus menghidupi keluarga, apalagi anak-anaknya yang sudah mulai bersekolah dan berkuliah yang tentunya memerlukan biaya tidak sedikit. Mereka secara kaku berprinsip bahwa pendeta mutlak tidak boleh bekerja sampingan. Nah di sini mulai disebut nih. Tetapi bagaimana kalau misalkan dia nggak boleh bekerja sementara kebutuhan anak-anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi misalkan atau persiapan masuk sekolah itu biaya kan tidak sedikit begitu. Nah bagaimana begitu? Ya ini perlu dimunculkan lagi, tarik keluar lagi, ya bikin sebuah pertanyaan ya. Kalau memangnya dia tidak boleh berprofesi ganda, bagaimana kalau misalkan dengan hal ini gitu misalkan ya. Pak Dedi, monitor sinyal ya mungkin. Ya mungkin Pak Dedi sinyalnya ya kurang baik. Oh iya, sinyalnya ya. Karena baru keluar. Ya. Tadi sampai mana ya Bapak Ibu ya? Sempat putus ya? Itu Pak. Tadi. Iya, tiba-tiba sinyal langsung hilang tandanya itu. Nah, iya ini Pak, sampai sini. Iya, jadi ini ada dua pendapat ini, ya boleh dan tidak boleh seperti itu, ya. Dengan alasan-alasan tertentu mereka katakan, oh iya boleh dong kita bekerja karena ini alasannya, karena Yesus dan Paulus itu mereka juga bekerja paruh waktu, ya, dua profesi, ya, bivokasional. Gitu. Nah itu ada dua kelompok itu. Kemudian kita lihat bahwa pandangan yang salah tentang bisnis ini. Beberapa orang mengatakan bahwa bisnis itu kotor. Benar gak sih menurut Bapak Ibu bisnis itu kotor? Benar gak seperti itu? Nah nanti boleh ditanya lah ya, boleh ditanya, boleh dikasih pandangan. Bila itu menjadi kotor adalah karena kesalahan manusia, katanya. Bukan oleh karena yang ia kehendaki. Yang Tuhan kehendaki justru adalah menjaga kebersihan dan kesucian bisnis itu. Yang Tuhan kehendaki justru adalah melaksanakan kegiatan itu dengan sepenuh hati, disemangati oleh ketaatan kepadanya, serta kesadaran yang penuh bahwa kita sedang mengelola harta milik Allah. Ya, jadi itu. Nah, sebagian besar tulisan Musa di dalam Perjanjian Lama terdiri atas perintah-perintah Tuhan mengenai apa saja. Yang pertama, di dalam usaha pertanian. Ini kan juga bisnis. Ya, Imamat 25, 3, dan 4. Yang kedua, Tuhan juga terlibat dalam bisnis real estate, tanah dan rumah. Ya, beberapa ayat dalam Perjanjian Lama merupakan perintah Tuhan secara garis besar mengenai cara mengadakan transaksi dalam bisnis real estate. Ya, nanti baca sendiri itu di dalam kitabnya. Ya, hari ini kita nggak belajar untuk kita mengupas secara ayat. Ya. Yang ketiga, kita memperhatikan perkembangan sistem kredit dan perbankan. Ini sudah ada di zaman dulu Perjanjian Lama, makanya hebat. Ya, kalau kita belajar ekonomi Perjanjian Lama, ya, saya latar belakang ekonomi, saudara ya. Ilmu yang pertama kali saya pelajari. Kalau kita belajar itu asik banget, saudara, di Perjanjian Lama. Ya, hukum-hukum ekonomi pada waktu itu, ya, pemberlakuan peraturan di dalam
dunia bisnis, ekonomi pada perjanjian lama, ya itu sudah sangat luar biasa loh pada waktu itu. Jadi memang Alkitab ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat dalam urusan untuk mengukur dan timbang menimbang. Coba itu sudah ada tuh situ. Yang kelima dalam perkembangan sistem peradilan sudah ada juga. Masalah-masalah sekarang yang berkaitan dengan keadilan hukum itu sudah ada di zaman dulu begitu. Nah kalau sekarang kan juga rawan sebenarnya. Nah, makanya ada yang disebut dengan mafia peradilan begitu. Nah ketika kita sudah dengan kata mafia peradilan, selain mafia tanah, mafia migas, ya, mafia-mafia lain itu maksudnya orang-orang kotor yang campur tangan untuk mempermainkan keuntungan-keuntungan di balik kebijakan-kebijakan di bidang yang ia sedang mainkan itu. Nah, saudara, apa sih yang sebenarnya kita harus respon nih? Nah, tentunya ya di dalam bidang-bidang peradilan hukum, kan banyak anak-anak Tuhan di sana. Kalau ketika berhadapan dengan mafia-mafia keadilan, coba bagaimana respon kita, sikap kita, ketika kita memutuskan sebuah perkara. Waktu kasus Ferdy Sambo, saya apresiasi banget itu. Hakim Wahyu ya, saya apresiasi profesional sekali itu. Ya mudah-mudahan aja dia Kristen, jemaat GBI. enggak, dia bukan Kristen. Tetapi kalau dia bukan Kristen, lihat saudara. Dia bisa profesionalisme itu dia jaga. Dia bisa menjaga dirinya dia untuk tidak berhubungan dengan orang-orang yang berkepentingan di balik itu. Coba saudara, bayangkan. Bisa nggak hukum itu dibeli? Bisa. Ya bisa nggak kita digoda? Bisa. Kalau saya sebagai hakim misalnya. Ada satu kasus besar misalkan yang saya tangani. Nah, tentunya kalau berdasarkan undang-undang atau kesalahan yang diperlakukan, misalkan hukumnya harus berat. Tiba-tiba ada pihak dari luar yang mendekati saya untuk dimainkan lah, kasusnya menjadi ringan. Begitu. Bisa. Nah, kan kembali lagi kepada manusianya sebenarnya. Begitu. Nah, bisa saja dijatuhi hukuman ringan. Nah, kalau sudah seperti itu, dan ternyata hakimnya hamba Tuhan lagi, gebal jemaat di salah satu gereja, satu sinode misalkan. Waduh, nggak kebayang saya. Ya, nggak kebayang. Karena ini Indonesia, Bung. Indonesia, ya. Mohon maaf, saya tidak menjelekkan, tetapi faktanya kan demikian. Segala sesuatu kayaknya susah yang tulus yang benar itu. Mengurus apapun itu yang tulus-tulus yang benar itu kayaknya susah. Kalau mengikuti aturan kan. Nah, saya dulu kan pernah bekerja di Sapi. Saya pengadaan sapi. Saya yang terjun ke lapangan langsung. Saya nggak usah sebut satu daerahnya nanti. Saya ngambil dari salah satu daerah. Harus ada izin. Izin apa? Perdagangan sapi antar pulau. Nah, untuk bikin izin itu kita bawa uang nih, kita beri hari ini. Siap-siap sapi kita nggak bisa kita kirim ke Pulau Jawa. Nggak bakal bisa. Kita harus bikin izin dulu, dapat kuota dulu dari pemerintah pusat, daerah, pemerintah pusat daerahnya maksudnya. Kemudian pemerintah tempat di mana kita ada, entah itu kabupaten, entah itu ya kabupaten pastinya. Nah, waktu saya berhadapan dengan mereka, waduh. Nih sekali lagi Bapak Ibu jangan salah tafsir, ya. Tuhan bilang kau jangan lihat dari parasnya. Nah, saya lihat dari parasnya, orang pakai kalung salib gede-gede kok. Tatonya aja salib kok. Ya tato di lengannya aja itu beberapa orang yang ada di luar ya, pemain-pemain sapi itu tatonya gambar Tuhan Yesus. Begitu. Kalau kita lihat dari depan itu kan rohani itu, cinta Yesus mati itu kan. Sampai badan saja rela dia tato dengan gambar Yesus. Simbol-simbol kekristenan itu dia pakai kalau ngomong puji Tuhan, shalom, haleluya. Tapi saudara tahu prakteknya begitu kita berhubungan dengan mereka. Saudara tahu apa? Karakter aslinya keluar. Coba. Kerja tidak profesional, ada duit baru jalan, senang terima sogokan, banyak bohongnya. Coba saudara, pada posisi kita seperti itu, kita mau jujur nih bisnis nih. Ya silakan mau pilih mana, sapi lo berangkat ke Pulau Jawa atau tidak berangkat. Kalau sapi lo mau berangkat, ibaratnya nih, kalau sapi lo mau berangkat, bisa keluar dari kandang, bisa kirim ke sana. Ya duit dulu, coba saudara bayangkan. Tetap bobroknya ada mentalitas yang udah menurut saya udah ada di bawah titik terendah banget begitu. Ya.
Jadi ya itulah fakta yang terjadi sebenarnya. Kebetulan saya orang lapangan, Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengajar hal yang bersifat praktika, saya tahu banget ada di lapangan seperti apa. Saya banyak menghadapi beberapa orang di salah satu pulau yang memang pulau Kristen begitu. Mereka nggak tahu saya pendeta dan mereka berani untuk ngomongin pendeta. Dan saya hati kecil saya pun juga saya tidak mau sebenarnya. Bos saya juga orang Kristen dan puji Tuhan juga pendeta juga di bos saya yang nyuruh belanja sapi. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah nggak apa-apa Dedi, udah kasih duit aja. Maksudnya ya sogok aja begitu. Di ujung di hati saya bertentangan banget. Makanya saya nggak mau kerja di situ. Kenapa? Semuanya serba kompromi. Semuanya itu di luar jalur yang diharapkan. Nah itulah ya Bapak Ibu ya salah satu. Nah dari apa yang disebutkan di dalam kitab perjanjian lama ini ya bahwa ada begitu banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bisnis ya. Nah itu kembali saudara, kembali lagi ada cara-cara tertentu yang bisa membuat seorang hamba Tuhan, bahkan kita pun nggak usah level hamba Tuhan lah, sebagai seorang anak Tuhan, anak pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tidak terkecuali bisa saja tergelincir kepada hal-hal yang akhirnya masuk ke dalam penyimpangan dan pelanggaran etika. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang sudah jam 10:30. Masih mau dilanjut ya. Oke. Nah pengertian etika bisnis dan etika Kristen ini ada. Ini saya pikir ini saya nggak perlu jelaskan karena ini tinggal menjelaskan aja, tinggal baca aja sebenarnya. Kenapa saya nggak bacakan ini ya Bapak Ibu? Karena seperti yang saya katakan nanti, Bapak Ibu sudah ikut pelajaran ini, kalau Bapak Ibu mau ambil PowerPoint-nya, saya kasih, nanti ada PowerPoint-nya. Jadi tinggal baca sendiri aja. Ya, saya akan mungkin lanjutkan ke beberapa hal yang penting. Nah, pengertian bisnis ini juga saya nggak perlu sebutkan, tetapi ada satu peringatan di dalam menjalankan sebuah bisnis di dalam Alkitab. Walaupun banyak, tapi kan kita tidak mungkin memasukkan semua ayat. Kita ambillah di sini, saya ambil 2 ayat ya. Nah, perhatikan 2 ayat Alkitab berikut. Ya, tapi sebelum saya masuk ke dalam 2 ayat ini, saya sampaikan dulu dengan pengertian bisnis sedikit saja. Bisnis adalah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun suatu organisasi dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, perhatikan 2 ayat Alkitab. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ya, Tuhan udah kasih tahu tuh di awal. Ya, dikasih tahu dari dulu ya. Wah, hati-hati yang berkaitan dengan ini ya. Hati-hati segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Hati-hati. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang ya, tidak sedikit orang akhirnya hatinya menyimpang karena uang. Makanya Alkitab bilang hati-hati jangan serakah. Jangan dikuasai nafsu keserakahan. Karena itu akan membawa orang kepada jurang kehancuran. Nah, kita sudah kasih tahu di Amsal 15 ayat 27. Kemudian ayat kedua yang mengingatkan adalah Yeremia 22:13. Dikatakan celakalah dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, tidak mau gaji orang. Hak-hak orang yang harus dimiliki ya, itu dia tekan habis sama dia. Tidak dipenuhi sama dia. Ya, ini mesti hati-hati nih kita sebagai orang-orang Kristen yang terjun di dalam dunia bisnis. Jangan pakai alasan rugi terus kemudian kita tahan haknya orang lain. Nah, itu nggak boleh itu. Jangan. Ya. Jangan. Ya, kita harus jujur. Kalaupun kita rugi, ajar. Saya kasih kesaksian kemarin di COVID itu teman saya itu bisnisnya itu aduh hancur-hancuran. Dia bilang uang yang ada, tabungan yang ada sampai diambil baru rumah di salah satu perumahan bagus di BSD, dia jual langsung itu rumah rugi 250 juta. Saya bilang sama dia, ini karyawan, ini adalah orang yang betul-betul selalu membantu paus supaya dapat untung banyak sebelum COVID itu dari dia tuh, kasih makan sama dia. Saya bilang, lu betul punya duit. Saya bilang, ini karena teman nih, jadi ngomong lu gua. Lu punya duit betul, lu pekerjakan mereka, tetapi mereka yang kasih keuntungan dan kasih lu makan. Sekarang ketika mereka ada dalam kesusahan, dan lu masih punya aset, dan lu sekarang nggak mau bayarkan hak-haknya mereka, saya bilang, you bisa perhitungan sama Tuhan nanti. Saya bilang begitu. Sengaja saya dengan statement keras mengingatkan dia begitu.
You bisa berlaku curang, you bisa bohongin orang, tetapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Terus saya bilang begini, you bayar itu semua. Itu cincin berlian masih ada di tangan. Copotin, jual, bayarin semua itu. Karena waktu mau itu lebaran ya. 2020 COVID itu kan bulan Maret. Ke depan berapa bulan kan mau lebaran itu. Saya bilang, udah sekarang suruh mereka balik pulang semuanya. Ya, stop lah operasi beberapa perusahaan yang memang nggak produktif ya karena pada masa itu. Kembalikan dulu mereka, kalau sudah normal nanti panggil. Udah sekarang bayarin aja itu semua. Anggap aja mereka di PHK sementara. Akhirnya mereka bayar, dia bayar itu semua. Dia jual semua mobil, dia jual apa semua. Akhirnya dia bayarin, dia bayar dulu. Nah, saudara tahu nggak apa yang dilakukan? Dia setelah dia lakukan itu semua tuh, beberapa tahun kemudian, sekarang omset mengalir terus. Waduh, lebih banyak daripada masa sebelum COVID. Coba. Jadi saya bilang nggak usah takut. Jangan menguji Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Ya, nggak usah takut dengan uang yang ada ini makin habis. Ya, Tuhan pasti balikin. Benar sudah, benar dibalikin. Nah makanya hati-hati, jangan cuma orang punya ambisi kaya raya, tetapi merugikan orang lain, merampas hak orang lain, menindas harta orang lain. Ya, pengen mengambil tanah orang lain, ya dengan sistem intimidasi tentang bayar orang ini, takut-takutin karena mereka orang yang bodoh. Nah, kau celaka lah nanti hidup. Ya. Jangan seperti itu, ya normal aja lah hidup lah ya. Ya hidup kita ini cuma sementara begitu. Jadi ya, ingatlah etika Kristen yang mengingatkan kita, ya firman Tuhan begitu. Etika yang sangat luar biasa ini, yang mengajarkan kita menjadi satu pribadi yang betul-betul menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Ya, nah itu pengertian bisnis. Kemudian kita lihat sekarang pengertian etika bisnis, yaitu merupakan apa nih ya, Alexander Hill mendefinisikan etika Kristen sebagai aplikasi dari nilai-nilai Kristiani terhadap proses pengambilan keputusan sebagaimana etika umum. Jadi hampir mirip dengan etika umum, mengacu kepada nilai dan norma dalam masyarakat. Maka sebaliknya, etika Kristen mengacu kepada kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal dan tidak pernah berubah. Jadi sangat luar biasa loh etika Kristen ini, di atas etika umum, di atas segala etika, dan sifatnya universal, menyeluruh. Wah, keren banget, hebat banget. Makanya makin bangga kita menjadi orang Kristen ya. Alkitab kita ini, waduh, sangat dahsyat, luar biasa. Ya, kita harus mencintai firman-Nya setiap hari, karena bukan cuma kebanggaan yang kita dapat, tetapi sesuatu perubahan yang membawa kepada satu kehidupan yang nyata. Karena banyak orang semakin baca Alkitab, semakin mengerti, semakin mengenungkan, semakin membawa menjadi sebuah gaya hidup. Wah, itu perubahan yang semakin baik. Gitu. Ya. Nah, Kristen merupakan suatu usaha, ya. Maksudnya ini etika bisnis Kristen, yang merupakan suatu usaha yang menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku terhadap orangnya, gitu. Di dalamnya, kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Ya, memang aduh susah juga nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita nih mau lempeng-lempeng, tetapi situasi keadaan memaksakan kita kepada pilihan. Mau bertahan dengan pendapat kita, tetapi bisnis tidak jalan, atau kita ikut yang lain dah, begitu. Udah kita kompromi, kita geser dah ke kiri, menceng-menceng dikit lah hidup, yang penting bisnis bisa eksis. Cuman itu aja kan pilihan di negara kita ini, cuma begitu aja. Ya, sebagaimana etika Kristen sendiri berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk kehidupan manusia yang diciptakan segambar dengannya. Maka prinsip-prinsip Alkitabiah harus diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Saya ulangi, maka prinsip-prinsip Alkitabiah harus tetap diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Saya stop sampai di sini Bapak Ibu karena waktu sudah 21:39. Saya takutnya Bapak Ibu nanti ada yang ingin bertanya, begitu. Iya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini fokus banget ini pengajarannya ya. Oh iya, silakan Ibu Ana. Iya, selamat malam Pak Deddy, Bu Ana. Ya, selamat malam, Shalom. Yang saya mau tanyakan, gini, saya pernah melihat, jadi orang ini tadinya adalah usaha gitu. Lalu dia merasa bahwa
dia terpanggil gitu untuk menjadi tak, dan dia meninggalkan hanya itu Pak. Tapi sebenarnya padahal ketika dia menjadi pengusaha itu dia itu banyak memberkati karyawannya gitu Pak, kehidupan keluarganya gitu. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana Pak pengambilan keputusan orang ini? Iya, terima kasih Pak Dedi. Iya, dia bisnisnya tadi gimana? Agak sedikit itu ya? Jadi dia di bisnis sebenarnya dia sebagai pengusaha itu dia sukses gitu Pak. Tapi kemudian dia mengambil keputusan untuk menjadi pendeta itu, dan dia meninggalkan usahanya, bisnisnya gitu. Padahal sebenarnya ketika dia jadi pengusaha, dia itu menjadi pengusaha yang baik gitu Pak, yang benar dalam dan menjadi berkat gitu bagi karyawannya, kehidupan keluarga karyawannya gitu, dan keluarga dia. Nah ini tapi kemudian dia mengambil keputusan untuk meninggalkan bisnisnya dan dia menjadi pendeta. Nah ini kalau seperti ini salah apa tidak Pak ya tindakannya? Terima kasih. Nah ini dia mengambil salah satu. Dia pilih yang kelompok Petrus. Jadi dia tinggalkan usaha itu, pebisnis yang menjadi pendeta tadi kelompok pertama. Dia pilih yang menjadi seperti tipe Pak Petrus, yaitu menjadi sepenuh waktu. Jadi dia tidak lagi terlibat kepada bisnis, dia hanya fokus kepada pelayanan. Nah pertanyaan salah atau tidak? Tidak salah. Nah, ya tidak salah. Tentunya mungkin sudah waktunya memang. Dia berpikir bisa saja ya, mungkin bisa beda pemikirannya. Bisa saja dia berpikir ini sudah waktunya. Saya sudah sekian lama terjun di dalam bisnis, saya fokus kepada bisnis, dan sekarang adalah waktunya di sisa hidup saya dengan target misalkan saya target sekian pengen pensiun lebih dini ya. Saya mau jadi pendeta karena sisa waktu saya untuk Tuhan. Bisa saja dia punya keinginan seperti itu. Nah, tidak ada yang salah dengan hal ini. Apalagi tadi waktu dia berbisnis, dia menjalankan bisnis ini dengan benar, dan dengan bisnis itu dia memberikan contoh keteladanan yang baik, dia menjadi good leader, menjadi pemimpin yang baik buat karyawannya, dan apa yang didapatkan dari usahanya dia bagikan untuk pelayanan. Itu sangat-sangat bagus. Ya, saya sangat setuju dengan cara yang dia lakukan seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak salah ya tentunya. Dan kalau sekarang dia masuk ke dalam pelayanan yang penuh waktu, maka itu tadi yang saya sarankan adalah biar dia fokus saja ke pelayanan ini. Untuk bisnis, kalau dia mau lanjutkan, ya dia serahkan lagi aja, regenerasikan itu kepada entah itu keluarganya, keponakannya, atau mungkin anaknya. Tapi jangan lupa, dia bukan berarti tutup mata. Dia boleh menjadi satu penasehat bagi pemimpin baru di perusahaan itu. Pesan-pesan apa yang harus disampaikan gitu dalam menjalankan bisnisnya, nilai-nilai apa yang harus dipegang, prinsip moralitas apa yang harus ditaati oleh para pemimpin-pemimpin di perusahaan itu. Jadi seperti itu Bu, ya nggak ada yang salah, itu betul, baik sekali Bu. Saya setuju. Berarti dia mengambil keputusan yang tepat, tidak salah, yang tepat ya Pak ya. Tepat. Karena saya berpikir ya, kan dia sudah menjadi pemimpin yang baik di perusahaan tersebut, dan dia menjadi teladan bagi karyawannya, dan karyawannya mengasihi dia ya Pak, karena sebagai pemimpin yang benar-benar loyal dan benar-benar mengasihi gitu. Nah, lalu dia meninggalkan perusahaannya itu, dan dia pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi tadi saya berpikir kenapa dia harus ngambil sikap seperti itu Pak, karena kan dalam bagian dia sebagai pemimpin perusahaan sebenarnya dia juga sudah menjadi gembala yang baik, ibaratnya seperti itu kan. Betul ya sekali ya? Itu yang harusnya begitu di dalam etika Kristen, itu memang begitu ya, mengarahkan kita, artinya kita menjadi teladan. Kalau kita di bisnis, ya di bisnis itu kita menjadi teladan gitu. Nah selesai dari bisnis itu kan kita masuk di dalam pelayanan. Di pelayanan itu pun kita nggak boleh di bawah daripada kesuksesan kita di bisnis gitu. Dan di dalam dunia pelayanan kita harus lebih lagi etika. Tapi biasanya begini, kalau saya melihat seperti apa yang sudah dilakukan dengan keberhasilan dan keteladanan tadi, dengan apa yang disampaikan, biasanya dia akan lebih berhasil lagi di dalam dunia pelayanan.
Dia sudah mendapatkan hal-hal yang sudah dia dapatkan. Karena sama, gereja itu kan juga berbicara tentang organisasi. Tetapi hanya bedanya yang kita terapkan di dalam organisasi gereja itu adalah nilai-nilai kebenaran. Begitu, prinsip-prinsip kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat begitu, yang mutlak harus diterima oleh jemaat gitu. Mantap itu, dan bagus. Itu juga ini. Dan itu juga sepertinya pasti itu sebuah panggilan juga ya Pak buat dia, pasti ya Pak. Dalam hati nurani karena dia mengambil benar, itu disebut panggilan ya Pak ya. Iya, panggilan seperti itu ya Pak Didi. Betul. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Thank you Bu buat pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Alin buat pertanyaannya. Tapi memang itu ya Pak. Sebenarnya mungkin bukan pendeta saja ya Pak ya yang. Iya, bukan. Jadi semua ya, baik penginjil. Semua, buat kita semua anak-anak Tuhan juga kan etika Kristen ini kan bukan hanya untuk kelompok pendeta, tetapi kan buat kita semua orang-orang yang beriman kepada Kristus kan. Kita semua anak-anak Tuhan ya, orang-orang pilihannya dia. Karena firman Tuhan bilang begini, kita harus berbeda dengan orang dunia. Perbedaan kita itu harus mencolok. Menjadi sesuatu yang betul-betul itu kalau kata istilah begitu, menjadi sesuatu yang kelihatan banget begitu berbedanya gitu, perbedaannya. Nah, yang bisa memunculkan sebuah pertanyaan dalam diri orang lain. Kenapa sih orang Kristen berbeda? Nah, itu yang Tuhan mau ya, lewat etika Kristen yang kita pelajari. Iya, baik. Masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, atau mau diskusi, atau sudah. Ini kita ada sesi kedua atau bagaimana ini Pak? Ini kan etika bisnis ya, etika bisnis Kristen. Kita banyak membahas tentang pelaku-pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya. Tapi kalau dirasa cukup, saya akan habiskan hari ini. Saya nggak akan bahas lebih yang lain. Tetapi saya akan masuk di dalam besok adalah etika di dalam pelayanan. Etika dalam pelayanan itu bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia pelayanan. Etika apa? Begitu. Nah, kalau di dalam dunia bisnis ini kita harus tahu bahwa yang pertama kita harus menjauhi apa yang namanya suap. Entertainment harus kita jauhin. Ya, entertainment itu kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, memang umumnya itu banyak yang menyimpangnya. Kalau entertainment yang mengajak makan di restoran, itu positif. Kadang-kadang ngajak pergi ke spa, mohon maaf ya, bicara ya Bapak Ibu ya, ngajak ke spa, ngajak ditemenin perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip adalah perempuan-perempuan yang ya seperti itu gitu ya. Nah ini nggak benar yang model-model kayak begini. Sebenarnya saya ingin bahas studi-studi kasus yang berkaitan dengan perilaku bisnis adalah bagaimana ketika ada sebuah kesaksian, seorang WR melayani, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan Jepang, bos dari Jepang datang, yang manajer Jepang atau pemimpin pabrik dari Jepang datang sini, minta di entertainment, minta diangkat oleh dia, minta ya itu tadi ke tempat-tempat ya yang tidak baik gitu, tempat-tempat perempuan-perempuan yang seperti itu, begitu ya, perempuan-perempuan panggilan begitu. Nah, bagaimana itu respon kita ya? Bagaimana ketika kita ada seperti itu? Langkah apa yang kita ambil? Apakah kita ambil untuk menemani tapi ada sanksi resikonya? Ataukah kita temani tetapi kita tidak masuk ke dalam tempatnya, kita tunggu di parkir saja? Atau bagaimana? Nah, itu kan masalah etika. Iya, betul. Iya. Karena memang pengikut Kristus itu tidak mudah ya Pak. Tapi orang sebenarnya mudah. Makanya kadang-kadang gini, etika Kristen ini harus dikotbahkan kepada jemaat supaya mereka tidak salah. Jangan kita ada pola pembiaran. Maka kan seringkali saya bilang, orang bosan nggak bosan dengan saya, selalu saya bilang, jangan kita khotbah masalah duit mulu, masalah pembukaan gereja, masalah ini itu. Khotbahkanlah hal-hal yang begini, jaga jemaat kita hatinya tidak menyimpang, jemaat kita tidak terjatuh ke hadapan sesuatu yang salah, begitu. Kan sebagai gembala kan kita harus menjaga hal-hal yang demikian. Makanya khotbah-khotbah kita itu harus berkaitan dengan aplikasi kehidupan. Bukan masalah boleh tidak bolehnya, secara etika nih melanggar atau tidak. Kita sebagai anak Tuhan itu harus bersikap apa gitu. Betul. Kan kita hanya berkhotbah, dunia ini semakin jahat, kasih makin hilang, manusia makin begini begitu. Saya ngerti tentang itu, udah tahu itu firman udah ngomong begitu. Sekarang bagaimana jemaat kita atau kita sebagai orang Kristen menghadapi tekanan dunia seperti itu?
Kita pakai senjata kita, etika Kristen ini, membentengi hidup kita, supaya kita tidak seringkali jatuh ke dalam dosa. Coba bayangkan, kalau kita nih, saya misalkan kepada jemaat kan, saya tidak sampaikan ini kepada jemaat, berarti kan ada pola pembiaran saya, supaya jemaat saya jatuh kan. Coba, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Iya, betul. Ayo, apa? Saya harus sampaikan begitu. Mengenai etika ini, karena ini sangat penting sekali kan. Di dalam kehidupan kita, ayo kalau bisnis jangan menyimpang, jangan sekali-sekali menipu, ya, jangan sekali merugikan uang orang lain, jangan ambil hak orang lain. Kita jualan sembako aja dari hal yang kecil nih, timbangan tuh harus benar. Tadi kan Alkitab bilang tuh masalah timbang menimbang, nggak boleh kita mainin timbangan. Gula 1 kilo yang kita jual cuma 900 gram, coba, karena mau cuan banyak. Memang sekali lagi hati-hati dengan uang. Uangnya itu bendanya tidak berdosa, tetapi keinginan orang untuk kaya, ya untuk apa namanya, nafsu, berbagai hawa nafsu keserakahan, itu yang harus hati-hati. Makanya itu. Iya. Coba kalau kayak begini nanti, kan orang akan antipati dengan kekristenan. Orang bilang apa bedanya orang Kristen? Sama aja. Di penjara orang Kristen semua yang banyak masuk. Membunuhnya Lukas namanya misalnya. Penyedup narkobanya namanya Yohanes misalnya. Iya, coba saudara. Berarti kan etika Kristen tidak berjalan dengan baik. Iya. Etika Kristen ini banyak sekali pembelajarannya. Etika dalam keluarga, etika anak, ya kan? Iya. Etika kita di masyarakat, etika di gereja, etika hamba Tuhan. Mau berapa sesi kita belajar yang kayak begini? Banyak, panjang sekali. Iya, betul. Saya mengajar ini sampai S3 nih Bapak Ibu, etika Kristen. Tapi kalau di S3 saya bahas kasus, case by case. Memecahkan sebuah masalah. Cara ngajarnya beda. Kalau saya mengajar S1 seperti ini. S2 saya mengajarkan seperti ini, kemudian kita presentasi. Menampilkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan Kristenan. Terutama berkaitan dengan masalah etika. Gitu. Etika seorang hamba Tuhan misalkan, ya. Bagaimana dia berbicara dengan istri daripada jemaat, ya. Bagaimana cara memandang mata misalkan. Dan bagaimana tangan nggak boleh nepuk-nepuk kepada istri orang. Itu kita berbicara tentang etika. Begitu. Iya, betul. Begitu. Kayak saya nih gembala jemaat nih, gitu. Saya bukan jaim, memang etika mengingatkan tentang hal itu. Gitu. Walaupun itu kita anggap anak kita begitu, tetapi tetap kita harus ada batasan-batasan tertentu. Iya. Iya. Jangan diabaikan etika itu. Etika itu sangat menentukan sebenarnya integritas kita, kapasitas kita. Apalagi kita ini public figure ya, hamba Tuhan ini. Jadi mesti hati-hati. Bagaimana cara membalas WA kepada jemaat, misalkan yang wanita begitu. Tapi sebenarnya kembali lagi ya. Ya susah juga kadang-kadang. Ya kadang-kadang arahkan saja. Kalau ada hubungan-hubungan yang berkaitan dengan gembala itu, biasanya kita harus lewat ibu gembala dulu. Ini sangat berbahaya sekali, sensitif sekali kan. Memang tidak ada apa-apa, tapi itu bisa menimbulkan salah satu yang bisa multitafsir. Istri bisa juga punya tafsir yang berbeda terhadap kita ketika kita membalas WA dari jemaat yang wanita misalkan. Jemaat yang lain ketika melihat kita membalas WA daripada jemaat wanita misalkan juga punya tafsir yang berbeda. Makanya itu yang harus kita bukan cegah gitu, tetapi harus kita ingat supaya tidak keluar kepada hal-hal yang melanggar daripada satu etika. Banyak sekali lah kasus-kasusnya sebenarnya kalau kita bicara soal etika. Baik, karena waktu juga ya Pak tidak memungkinkan, kita akan akhiri dan ya kita akhiri ya Pak ya. Iya, baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih buat yang ada di Zoom juga di YouTube. Karena pada malam hari ini pembelajaran kita luar biasa ya tentang etika Kristen. Puji syukur karena sudah waktu juga ya yang tidak memungkinkan, kita akhiri pembelajaran kita dan saksikan kembali di Sabtu depan di jam yang sama ya. Tetapi beda ya Pak ya, itu materinya ya. Iya. Minggu depan saya sampaikan beda ya. Kita akan masuk dalam, nanti kita buka Alkitab, kita bahas tentang etika hamba Tuhan. Ya, sama ini fenomenanya nyata di dalam kehidupan bergereja. Ya nanti saya sampaikan, tunggu minggu depan. Ya.
etika pelayanan. Baik, terima kasih Pak. Untuk akhirnya kita minta kesediaan Bapak untuk berdoa, tapi sebelumnya closing statement terlebih dahulu Pak, silakan. Ya baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan siaran ini, pengantar tentang etika Kristen saya akhiri sampai malam hari ini. Untuk yang pertama ya, yaitu tentang satu contoh juga daripada case etika sebagai pebisnis di dalam Kristen, dan juga dua tipe hamba Tuhan yang bivokasional dan yang full time. Nah, inti daripada etika Kristen inilah yang menjaga kemurnian hati kita, pikiran, tindakan, dan perilaku kita sebagai makhluk sosial di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena kita hidup bukan hanya di kelompok dan golongan Kristen saja, tetapi kita di tengah-tengah banyak orang dengan berbagai banyak keyakinan, suku, budaya, bangsa, bahasa, ras, dan juga tingkat pendidikan yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, kita ingat perintah Tuhan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang artinya berbicara tentang bagaimana kita punya pengaruh dampak yang baik, positif, dan punya keteladanan yang baik, yang bisa mencerminkan nilai-nilai Kristiani dari kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Amsal 4:23 mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga hati. Karena ketika kita menjaga hati, disitulah maka terpancar kehidupan. Kehidupan itu berbicara tentang sesuatu yang berdampak, bisa memberi manfaat, bisa memberi sesuatu nilai, ya, penilaian, dan kemudian juga membahagiakan kita sebagai sebuah pribadi yang hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Demikian. Baik, kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini. Bapak di dalam surga, terima kasih pertemukan kami minggu depan untuk kami dapat kembali di dalam kelas etika Kristen, di mana kami akan membahas tentang etika di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini dan segera kami juga akan mengakhiri waktu kami untuk kami melakukan aktivitas berikutnya. Kami akan beristirahat. Tuhan menolong, menjaga, melindungi kami, membangunkan kami besok pagi dan kekuatan kesehatan daripada Tuhan untuk kami dapat beribadah di gereja kami masing-masing dan menerima berkat rawatan Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapak, biar pengajaran yang akan terus menjadi berkat bagi setiap. Jika namamu kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, hiduplah di dalam seperti kehendak Tuhan. Mari kita jaga kemurnian hati kita, hidup dan sikap perkataan kita, sehingga kehidupan kita bisa memberikan warna di tengah-tengah dunia semakin gelap ini. Dimana berkat Allah dari Allah Bapa kita di sorga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Mari menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada percaya dan berkati bersama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.